Banyak malam, suasana ruangan terasa sunyi, namun pikiran tetap berputar. Mungkin bukan pikiran konkret yang membebani Anda, tetapi sesuatu yang lebih samar, seperti mesin yang terus beroperasi pada putaran tinggi meskipun perjalanan telah usai. Seberapa keras pun Anda berusaha, Anda tidak dapat menghentikannya. Itulah yang sebenarnya melelahkan. Bukan hari yang Anda lalui, melainkan usaha untuk membungkam sesuatu yang hanya bisa tenang ketika Anda berhenti melawannya. Filsafat Stoa mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tampak jelas, namun seringkali sulit dicapai pada malam-malam tertentu. Ketika Anda melawan pikiran sendiri, Anda tidak mengendalikannya. Sebaliknya, Anda memberikan izin kepada mereka untuk mencuri ketenangan Anda. Malam ini, Anda tidak perlu memenangkan pertempuran apapun. Anda hanya perlu berada di sini bersama saya, menyimak setiap pelajaran dari keheningan tempat tidur Anda, dan perlahan-lahan, Anda akan sampai pada titik di mana pikiran tidak lagi perlu berkelahi. Namun sebelum kita mulai, jika Anda merasa saluran ini membantu Anda menemukan sedikit kedamaian di malam hari, silakan berlangganan dan aktifkan loncengnya agar kita dapat terus bertemu saat Anda paling membutuhkannya. Dan hal lain yang akan membuat saya sangat senang adalah mendengar cerita Anda. Ceritakan di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan saya malam ini. Jika Anda mau, ceritakan juga apa yang membawa Anda ke sini dan apa yang pikiran Anda bawa kembali saat berusaha tidur. Saya berkomitmen untuk membalas semua komentar. Sekarang, buatlah diri Anda nyaman, lepaskan, dan kita mulai. Pelajaran pertama, berhenti melawan dan Anda akan menang. Dulu ada seorang pria di lingkungan tempat saya dibesarkan yang menyetel piano. Dia bukan musisi, atau setidaknya tidak memperkenalkan dirinya sebagai demikian. Dia memiliki van putih dengan nama bengkelnya yang ditulis tangan di pintu, dan muncul di rumah orang dengan koper kecil dan sedikit suara. Ibu saya memanggilnya setiap 2 tahun untuk menyetel piano di ruang tamu, sebuah instrumen yang tak pernah dimainkan siapapun lagi, tetapi dia menolak untuk menjualnya. Saya mungkin berusia 12 atau 13 tahun ketika pertama kali melihatnya bekerja. Yang membuat saya terkesan bukanlah bagaimana dia memperbaiki piano, melainkan apa yang dia lakukan sebelum mulai menggunakan tangannya. Dia datang, membuka tutup piano, dan berdiri di sana, diam, tanpa menyentuh satu tuts pun, terkadang beberapa menit, hanya mengamati. Ibu saya pernah bertanya apakah ada yang salah dan dia menjawab tidak, bahwa dia sedang mendengarkan. Ibu saya tidak mengerti apa yang harus didengarkan jika belum ada yang memainkan apapun. Dia tersenyum dan berkata justru karena itulah. Seiring waktu, saya mengerti maksudnya. Sebelum melakukan campur tangan, penyetel piano perlu tahu apa yang terjadi dengan piano itu, apa yang salah. Bukan apa yang dia harapkan untuk ditemukan, melainkan apa yang sebenarnya ada di sana. Dan itu hanya diketahui dengan satu cara: diam dan memperhatikan. Hingga hari ini saya masih mengingatnya di malam-malam tertentu. Malam-malam ketika saya tiba di tempat tidur dengan tubuh lelah, tetapi pikiran masih berjalan, menghasilkan sesuatu yang bukanlah pemikiran sebenarnya, tetapi juga bukan keheningan. Semacam aktivitas mental yang saya yakin Anda kenali sebagai dengungan yang ditinggalkan oleh stasiun radio yang tidak disetel dengan baik. Dan naluri alamiah saya hampir selalu melakukan hal yang sama. Membungkam dengungan mengganggu itu, bahkan tanpa tahu artinya, menyelesaikannya, mendorong pikiran-pikiran kacau itu ke suatu tempat agar tidak mengganggu. Masalahnya, itu tidak berhasil saat malam tiba. Di siang hari, Anda memiliki tempat untuk menyalurkan energi. Tentu, Anda bisa pergi keluar, menghibur diri dengan tugas yang ada di hadapan Anda, atau memulai percakapan. Namun, di malam hari tidak ada jalan keluar, dan pikiran yang berusaha menyelesaikan dalam kegelapan, apa yang tidak bisa diselesaikan dengan lampu menyala, tidak menemukan jalan keluar, hanya berputar-putar. Ia mengulang. Terjerat dalam hal yang sama berulang kali, bukan karena itu penting, tetapi karena ia tidak tahu cara berhenti selain itu. Butuh waktu bagi saya untuk memahami bahwa solusinya bukanlah menemukan teknik yang tepat untuk mengosongkan pikiran, melainkan berhenti mencari solusi tanpa memahami masalahnya.
Suatu malam saya memutuskan untuk melakukan apa yang kulihat dilakukan penyetel piano itu saat kecil. Berdiam diri. Saya mematikan musik, televisi, dan meninggalkan ponsel di luar kamar. Tanpa suara yang mengalihkanku dari apa yang ada di dalam. Apa yang kutemukan mengejutkanku karena tidak ada keheningan. Ada percakapan hari Selasa yang terus berputar dengan sendirinya. Ada keputusan yang belum diambil yang sudah berhari-hari berkeliaran tanpa mendarat. Ada gambaran-gambaran lepas dari hal-hal yang tidak mendesak, tetapi pikiranku memperlakukannya seperti mendesak. Dorongan pertamaku adalah melakukan sesuatu dengan semua itu, merapikannya, menutupnya, tetapi aku tidak bisa. Tidak ada cara untuk menutupnya dari sana, terbaring dalam kegelapan. Dan kemudian aku memutuskan untuk berhenti melawan. Dan kau tahu apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Pada suatu saat, tanpa aku mengambil keputusan apapun, suara bising itu mulai berubah. Ia tidak hilang, tetapi kehilangan rasa mendesaknya. Seolah-olah pikiran, karena tidak menerima instruksi bahwa ada yang harus diselesaikan, memutuskan untuk menurunkan ritmenya sendiri. Pikiran-pikiran itu masih ada, tetapi tidak lagi mendorong, hanya datang dan pergi. Dan aku membiarkannya lewat tanpa berusaha menangkapnya. Psikolog dan filsuf William James, yang mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk memahami bagaimana cara kerja perhatian manusia, menulis sesuatu yang menarik. Dia mengatakan bahwa kemampuan untuk mengembalikan perhatian berulang kali secara sukarela adalah akar dari segala penilaian, karakter, dan kehendak. Bukan perhatian yang terus-menerus tanpa gangguan. Itu hampir mustahil. Dan lagi pula itu bukan tujuannya, melainkan tindakan untuk kembali yang tidak sama dengan mempertahankan. Mempertahankan menyiratkan kekuatan, ketegangan, usaha terus-menerus. Kembali menyiratkan melepaskan dulu, menyadari bahwa kau telah pergi, dan kembali tanpa mendramatisir. Di malam hari, ini terasa lebih bermakna. Pikiran selalu pergi. Ia pergi ke hari esok, ke percakapan yang tertunda, ke masalah yang belum terselesaikan, dan pertanyaannya bukanlah bagaimana mencegahnya pergi. Itu di luar kendalimu. Pertanyaannya adalah apakah kau mengundangnya untuk kembali? Karena jika kau tidak memberinya tempat yang tenang untuk kembali, ia kembali ke satu-satunya hal yang dikenalnya. Daftar tugas yang belum selesai, konflik, kekhawatiran dengan beban terberat hari itu, bukan karena ingin menyakitimu, tetapi karena itulah hal yang paling dikenalnya. Zenon dari Citium, yang mendirikan stoicisme di serambi-serambi Athena, mengajarkan filsafatnya dengan berjalan perlahan diselingi jeda panjang antara satu ide dan ide berikutnya. Mereka yang belajar dengannya seiring waktu belajar bahwa jeda-jeda itu tidak kosong. Pada saat itulah apa yang baru saja dikatakan selesai mengendap sebelum sesuatu yang baru datang, bahwa pikiran, seperti suara, membutuhkan ruang untuk dibedakan. Bahwa tanpa ruang itu semuanya bercampur dan tidak ada yang tersisa. Di malam hari, kau memiliki kesempatan untuk memberikan ruang itu pada dirimu. Masalahnya adalah mungkin kau tidak menggunakannya untuk itu. Kau menggunakannya untuk terus merenung, terus mendorong, berusaha mencapai suatu tempat sebelum tidur datang, seolah-olah ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum lampu padam. Sahabat, tidak ada yang perlu diselesaikan. Apa yang dilakukan penyetel piano dalam menit-menit hening itu sebelum menyentuh satu tuts pun bukanlah membuang waktu. Itu adalah bagian terpenting dari pekerjaannya. Karena hanya dari sana, dari keadaan mendengarkan, perhatian sadar, dia bisa tahu apa yang dibutuhkan instrumen itu. Malam ini kau bisa melakukan hal yang sama. Jangan campur tangan dulu. Biarkan pikiran membuat suara bising yang harus dibuatnya, tanpa berusaha mengoreksinya atau mempercepatnya. Amati apa yang muncul tanpa memintanya menjadi berbeda. Bukan karena itu akan menyelesaikan apapun yang tertunda darimu, itu bisa menunggu. Tetapi karena itulah satu-satunya cara agar sesuatu dalam dirimu mulai menurunkan ritmenya. Penyetel piano itu mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian, ketika dia sudah tahu apa yang ada, dia menyetel sangat sedikit, hanya yang diperlukan. Dan piano, yang selama berbulan-bulan berbunyi agak sumbang tanpa ada yang tahu mengapa, menemukan kembali bunyinya. Kau juga bisa menemukannya malam ini. Hanya perlu berhenti menuntut keheningan datang sebelum kau siap untuknya. Pelajaran kedua,
Apa yang diterangi oleh keheningan? Sudah 4 hari kau memikirkan apa yang tidak kau katakan, bukan yang kau katakan dengan salah, melainkan apa yang tertinggal di dalam dirimu. Itu terjadi Rabu sore dan hari ini Minggu. Sebuah percakapan yang berakhir sebelum selesai dengan seseorang yang keluar melalui pintu, tanpa kau mengatakan apa yang perlu kau katakan. Dan sejak itu ia berputar di kepalamu tanpa henti. Saat mandi, di dalam mobil, di celah-celah antara satu hal dan hal berikutnya. Kau telah melatihnya berkali-kali di kepala. Kau telah membayangkan bagaimana seharusnya kau merespons. Kau telah membangun versi percakapan itu di mana kau benar-benar mengatakan apa yang kau inginkan. Kau bahkan sampai merasakan kelegaan tertentu dalam versi khayalan itu. Namun tetap saja ia masih ada, sama seperti sebelumnya. Dan di malam hari, ia menempati ruang paling banyak. Kau berbaring dan ruangan menjadi sunyi. Namun kesunyian itu tidak membawa ketenangan. Ia membawa volume yang tak tertahankan. Apa yang di siang hari berupa suara latar, kini menjadi suara memekakan telinga yang tak membiarkanmu tidur. Dan kemudian sesuatu menjadi jelas. Kesunyian luar bukanlah yang kau butuhkan, itulah yang selama ini kau hindari. Seneca menulis dalam salah satu surat kepada Luciliusnya bahwa masalahnya tidak pernah suara dari luar, suara-suara, kota, gerakan konstan. Masalahnya adalah suara bising yang dibawa seseorang kemanapun, bahwa pikiran yang sibuk dengan dirinya sendiri menghasilkan lebih banyak kegelisahan daripada rangsangan eksternal apapun, bahwa kau dapat mengurung diri di ruangan paling sunyi di dunia dan tetap tidak menemukan kedamaian, karena suara bising dari dalam tidak dapat padam dengan sendirinya. Ini bukan soal kehidupan modern. Dia menulisnya hampir 2000 tahun yang lalu, dan menulisnya pada malam hari dalam banyak kasus. Karena saat itulah pengamatan itu menjadi lebih jelas, ketika kontras antara kesunyian di luar dan suara bising di dalam menjadi mustahil untuk diabaikan. Percakapan hari Rabu itu tidak menghantuimu karena penting. Ia menghantuimu karena masih menggantung. Dan pikiran memiliki hubungan khusus dengan hal yang tidak lengkap. Ia tetap aktif, mengembalikannya setiap kali menemukan celah, bukan untuk menyiksamu, melainkan agar kau menutupnya. Masalahnya, kau tidak dapat menutupnya dengan memikirkannya berulang kali. Setiap kali kau melatihnya lagi, kau membukanya kembali. Kau memberinya putaran lagi, dan mekanismenya berlanjut dengan sendirinya, tanpa perlu bantuan darimu. Begitulah bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu dalam beberapa kasus. Apa yang diamati Seneca adalah bahwa suara bising batin itu tidak diselesaikan dengan menghadapinya dengan lebih kuat. Ia diselesaikan dengan mengenalinya, memberinya nama yang tepat, karena satu hal adalah percakapan yang belum selesai, dan hal lain yang sangat berbeda adalah narasi yang kau bangun di sekitarnya. Apa yang terjadi hari Rabu muat dalam 3 kalimat. Apa yang telah kau renungkan selama 4 hari itu lebih dari itu. Itu adalah versi yang diperluas, syarat dengan asumsi tentang apa yang dipikirkan orang lain, tentang apa yang seharusnya kau lakukan, tentang apa arti semua itu tentang dirimu sebagai pribadi, tentang hubungan, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu bukanlah percakapannya. Itu adalah apa yang dilakukan pikiran dengannya ketika tidak ada yang mengawasinya. Di malam hari, dalam keheningan, kedua hal ini bercampur dan tampak sama. Percakapan nyata dan narasi yang dibangun di atasnya menjadi tidak dapat dibedakan, dan selama keduanya tampak sama, suara bising tidak akan berhenti karena pikiran terus berusaha menyelesaikan sesuatu yang sudah tidak seperti apa adanya lagi. Melintasi kesunyian dan menderitanya adalah hal yang berbeda. Menderitanya adalah menghayatinya sebagai ketiadaan sesuatu yang seharusnya ada, sebagai lubang yang meminta untuk diisi dengan apapun, dengan podcast, dengan ponsel, dengan musik latar, karena jika tidak, itu akan menjadi terlalu berat. Melintasinya adalah hal lain, sampai ke ruang itu tanpa perlu mengisinya, tanpa berharap ia membawa jawaban atau menyelesaikan apa yang tertinggal dari hari itu, tanpa memintanya apapun, hanya membiarkannya menjadi apa adanya, latar di mana. Jika kau memberi diri waktu, segala sesuatu mulai terbedakan dengan lebih presisi. Itu sulit pada awalnya. Kita telah bertahun-tahun dilatih untuk mengaitkan keheningan dengan tidak melakukan apapun, dan tidak melakukan apapun dengan membuang waktu.
pikiran yang tidak menghasilkan merasa gagal. Tetapi keheningan di malam hari bukanlah ketidakaktifan. Itu adalah saat ketika sesuatu dalam dirimu, jika kau tidak memaksanya, mulai melepaskan dengan sendirinya apa yang selama hari ditopang dengan usaha. Percakapan hari Rabu masih ada, tetapi jika kau membiarkannya tanpa berusaha menyelesaikannya sekarang, bobotnya berubah menjadi kurang mendesak, kurang penting, lebih mirip dengan ukuran aslinya. Seneca tidak mengusulkan keheningan sebagai sesuatu yang harus kau kuasai, atau sebagai disiplin yang dipraktikkan dengan usaha. Dia mengusulkannya sebagai keadaan yang kau capai ketika kau berhenti memproduksi kebisingan sendiri. Perbedaannya penting. Kau tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Kau hanya berhenti melakukan apa yang menghalanginya. Dan apa yang menghalanginya hampir selalu adalah terus memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Malam ini, ketika ruangan menjadi sunyi dan percakapan itu muncul, keputusan yang belum kau ambil atau kalimat yang tidak keluar seperti yang kau inginkan, cobalah sesuatu yang berbeda sebelum mencoba menyelesaikannya. Pertama, beri nama yang tepat untuk apa yang sedang terjadi. Jangan katakan "aku khawatir" atau "aku tidak bisa tidur", katakan sesuatu yang lebih tepat. Aku terus memikirkan apa yang tidak kukatakan pada hari Rabu kepada orang itu. Hanya dengan menamainya seperti itu, dengan tingkat detail itu, sesuatu berubah. Pikiran berhenti memperlakukan masalah sebagai ancaman samar dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang konkret dan terbatas, memiliki tepi, memiliki ukuran nyata. Setelah itu, bawa perhatian ke napas selama 4 atau 5 siklus perlahan, tanpa teknik khusus apapun. Tarik napas, buang napas. 2, 3, 4, 5. Dan mulai lagi. Rasakan saja udara yang masuk dan udara yang keluar, bukan untuk mengalihkan perhatian, melainkan untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa tidak ada hal mendesak yang perlu diselesaikan saat ini, bahwa yang mendesak adalah menjadi tenang. Tubuh menangkap sinyal-sinyal itu sebelum pikiran. Ketika ritme fisik menurun, sesuatu di kepala biasanya mengikutinya, tidak selalu sekaligus, tetapi mulai. Apa yang aktif akan tetap ada di sana besok. Besok kau akan memiliki kejelasan lebih untuk melihatnya, lebih banyak sumber daya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Malam ini, hanya perlu tidak menambah beban lebih dari yang sudah dimilikinya. Biarkan ia beristirahat di tempatnya tanpa terus membangun di atasnya. Keheningan tidak akan memberimu jawaban yang kau cari. Tetapi jika kau membiarkannya bekerja, apa yang hari ini tampak mendesak akan memiliki ukuran yang berbeda besok, lebih mendekati apa adanya sebenarnya. Pelajaran ketiga. Apa yang diketahui tubuh sebelum kau? Ada malam-malam ketika Epictetus selesai mengajar dan tetap duduk diam sebelum beranjak. Itu bukanlah gerakan seremonial atau jeda untuk efek. Itu adalah sesuatu yang lebih praktis. Saat dia memeriksa keadaan tubuhnya setelah hari itu, ketegangan di pundak, ritme napas, postur yang dia tahan tanpa sadar selama berjam-jam. Baginya, itu bukanlah rutinitas fisik, itu adalah informasi. Tubuh berbicara sebelum pikiran, dan jika kau tidak belajar mendengarkannya, kau kehilangan hal terpenting dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Dia hidup dalam tubuh yang terbatas. Menurut tradisi, tuannya mematahkan salah satu kakinya saat dia masih muda, dan Epictetus menahan rasa sakit itu tanpa menjadi gelisah. Ketika ditanya bagaimana mungkin, dia menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan stoisisme sebagai ketidakpedulian. Dia berkata bahwa dia tidak mengabaikan rasa sakit, tetapi dia telah mengamatinya, bahwa ada perbedaan besar antara merasakan sesuatu dan dihanyutkan olehnya, bahwa tubuh bisa menderita sementara pikiran tetap bebas, selama pikiran tahu membaca apa yang dikatakan tubuh kepadanya, tanpa menganggapnya sebagai perintah. Itulah yang terlewatkan di malam hari ketika kita tiba di tempat tidur tanpa memperhatikan tubuh sepanjang hari. Pikirkan bagaimana kau tiba. Leher dengan ketegangan yang tidak kau ingat telah terakumulasi. Pundak yang tidak turun meskipun kau sudah setengah jam berbaring. Rahang yang mengencang dengan sendirinya di suatu saat antara kau mematikan lampu dan kau mencoba tidur. Kau tidak tahu persis kapan itu mulai.
Kau hanya tahu itu ada, dan meskipun kau berusaha mengabaikannya, ia tidak hilang. Kau berganti posisi, kau berguling, kau mencari posisi di mana tubuh menyerah. Tetapi tubuh tidak menyerah karena ini bukan soal posisi. Itu bukanlah kelelahan fisik, atau bukan hanya itu. Itu adalah catatan tubuh dari semua yang diproses pikiran setengah-setengah selama hari itu. Percakapan dengan muatan emosional yang belum sepenuhnya selesai, keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa dan meninggalkan sisa keraguan, ketegangan yang ditahan selama berjam-jam dalam rapat, di depan layar, dalam interaksi yang menuntut lebih dari yang terlihat. Tubuh menyimpan semuanya tanpa ada yang memintanya, dan sekarang, dalam keheningan, ia mengembalikannya dengan bunga. Kaum Stoa memiliki konsep untuk menamai fakultas yang mengatur proses ini. Hegemonikon, pusat pengendali pikiran, bagian dari dirimu yang menerima semua kesan, mengevaluasinya, dan memutuskan bagaimana merespons. Di siang hari, hegemonikon sibuk. Penilaian, keputusan, respons, gerakan konstan. Begitu banyak yang masuk pada saat yang sama sehingga pemrosesan menjadi dangkal. Hal-hal mendesak yang terlayani dan lainnya diabaikan. Tubuh mengirimkan sinyal, tetapi ada terlalu banyak suara di atasnya untuk menerimanya dengan jelas. Di malam hari, ketika kebisingan eksternal berhenti, pusat pengendali itu akhirnya memiliki ruang untuk menerima apa yang telah coba disampaikan tubuh selama berjam-jam. Masalahnya, jika kau tiba di penghujung hari dalam keadaan jenuh, ia tidak memprosesnya, ia membiarkannya berlalu, dan tubuh terus berharap ada yang memperhatikannya. Mengembalikan kapasitas pengaturan itu lebih sederhana dari yang terlihat. Kuncinya adalah menjelajahi tubuh secara perlahan tanpa berusaha mengubah apapun dulu, hanya melihat apa yang ada. Karena merilekskan dan mendaftarkan tidaklah sama. Saat kau menyuruh tubuh untuk rileks, ia semakin tegang. Saat kau hanya bertanya apa yang terjadi, ia mulai menjawab. Mulailah dari kepala. Apakah ada ketegangan di dahi, di rahang, di pangkal tengkorak? Jangan berusaha mengendurkannya dulu. Catat saja bahwa itu ada. Di mana tepatnya? Sejak kapan jika kau bisa mengetahuinya? Turun ke pundak. Apakah mereka terangkat ke arah telinga? Apakah ada beban di sana yang tidak sesuai dengan usaha fisik apapun yang telah kau lakukan? Terus turun. Dada, perut, tangan. Di setiap area, pertanyaan yang sama. Apa yang ada di sini saat ini? Gerakan mengamati sebelum campur tangan ini persis seperti yang dipraktikkan Epictetus pada malam-malam hening itu. Dia tidak berusaha memperbaiki apapun, dia berusaha tahu. Karena hanya dari pengetahuan itu, dari catatan jujur tentang apa yang terjadi, hegemonikon dapat melakukan pekerjaan nyatanya. Menerima informasi, memprosesnya, dan membiarkan tubuh mulai melepaskannya. Saat kau menemukan ketegangan di suatu titik selama penjelajahan itu, bawa perhatian secara sadar ke area itu sambil menarik napas. Dan saat menghembuskan napas, biarkan area itu sedikit mengendur tanpa memaksanya, tanpa menuntutnya untuk hilang. Hanya izinkan ia turun. Ulangi 2 atau 3 kali di titik yang sama sebelum melanjutkan ke titik berikutnya. Tubuh merespons jenis perhatian seperti itu dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh perintah langsung untuk rileks. Karena ia tidak merasa tertekan, melainkan didengarkan. Ada sesuatu yang berubah ketika tubuh merasa bahwa akhirnya seseorang memperhatikannya. Kewaspadaan turun, dan awal itu cukup untuk membuat siklus ketegangan dan renungan mulai kehilangan kekuatannya. Apa yang kau lakukan dengan pemindaian itu bukan sekadar teknik relaksasi. Itu adalah apa yang disebut stoa sebagai mengembalikan kendali ke tempat yang seharusnya. Hegemonikon, jika diarahkan dengan baik, mendengarkan tubuh, dan ketika tubuh merasa bahwa akhirnya seseorang mendengarkannya, ia berhenti mendesak dan memungkinkanmu untuk beristirahat. Malam ini, perhatikan tubuh sebelum berusaha membungkam pikiran. Pindai apa yang terjadi di setiap bagian. Catat tanpa memperbaiki. Dan biarkan dari sana, dari kontak jujur dengan apa yang harus dikatakan tubuh, istirahat mulai terbuka dengan sendirinya. Pelajaran keempat, solusi yang kau cari tidak ada di langit-langit kamarmu.
Saat itu pukul 3 dini hari. Kau telah melihat jam 4 kali sejak kau berbaring. Hampir 1 jam kau terbaring dan kantuk tak kunjung datang. Ruangan sunyi. Tubuh meminta istirahat. Kau merasakannya di setiap otot, di kelopak mata, dalam ketegangan tumpul yang muncul ketika hari terlalu panjang. Namun ada sesuatu yang masih berfungsi di dalam sana. Percakapan sore ini yang tidak berakhir dengan baik. Daftar tugas besok yang sudah kau ulas meskipun besok belum dimulai. Kekhawatiran tanpa bentuk konkret yang muncul dan lenyap tanpa membiarkanmu benar-benar melepaskannya. Tubuhmu sudah berjam-jam memintamu berhenti dan kau, entah bagaimana, tetap tidak bisa melakukannya. Bukan karena kau tidak mau, tetapi karena kau tidak tahu caranya. Dan yang paling berat bukanlah malam ini, tetapi kau ingat bahwa minggu lalu sama dan minggu sebelumnya juga sama. Apa yang kau rasakan itu punya nama. Kaum Stoa tidak menyebutnya kecemasan. Istilah itu belum ada, tetapi mereka tahu itu ada dan membicarakannya sebagai representasi mental yang kita anggap sebagai kenyataan. Chrysippus dari Soli, salah satu Stoa paling terkenal di zamannya, mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari mengapa pikiran manusia mengubah representasi menjadi kepastian. Mengapa kita mengambil apa yang kita bayangkan dan memperlakukannya seolah-olah sudah terjadi. Chrysippus mengatakan bahwa penderitaan mental tidak lahir dari apa yang terjadi dalam kenyataan, melainkan dari representasi yang kita buat tentang kenyataan. Dengan kata lain, kau tidak menderita karena apa yang terjadi atau akan terjadi padamu. Kau menderita karena pikiranmu telah memutuskan tanpa bukti bahwa itu akan buruk, dan kau telah membenarkannya tanpa mempertanyakannya. Pendaki Gunung Jerzy Kukuczka menaiki 14 gunung setinggi lebih dari 8.000 meter. Sesuatu yang hanya berhasil dicapai oleh segelintir orang sepanjang sejarah. Sebelum setiap ekspedisi, Kukuczka melakukan sesuatu yang menurut rekan-rekannya aneh. Dia duduk sendirian dan menggambarkan dengan suara keras, dengan sangat rinci, skenario terburuk yang mungkin terjadi di gunung. Badai dahsyat di puncak, rekan yang terluka, kurangnya oksigen. Dia menggambarkan semuanya tanpa melewatkan apapun, tanpa melunakkannya dan mencatatnya. Setelah selesai, dia menutup buku catatannya, bukan karena itu menghilangkan bahaya, tetapi karena begitu keluar, ketakutan itu berhenti hidup di dalam dirinya. Ia telah menempati ruangnya, telah diakui, dan tidak perlu lagi didengarkan. Itulah yang disebut Stoa sebagai premeditatio malorum. Bukan tentang menyiksa diri dengan skenario terburuk, tetapi tentang menatapnya tepat pada waktunya untuk menghilangkan kekuatan yang dimilikinya saat kita membayangkannya. Apa yang kau lakukan pada pukul 3 dini hari sambil menatap langit-langit berbeda? Kau tidak sedang menatap ketakutan di wajahnya. Kau memikirkannya berulang kali tanpa mencapai tempat manapun. Ada perbedaan besar antara keduanya. Satu berakhir, yang lain tidak. Pada jam segitu malam, otak tidak berfungsi sama seperti siang hari. Bagian yang bernalar, yang mengevaluasi, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, mulai kehilangan kekuatan seiring tubuh mencari tidur. Dan ketika itu terjadi, bagian yang mendeteksi ancaman menjadi lebih longgar, dengan rem yang lebih sedikit. Karena itulah, apa yang pada siang hari merupakan kekhawatiran kecil, pada pukul 3 dini hari memiliki bobot sesuatu yang mendesak dan tidak terpecahkan. Pikiran-pikiran itu tidak menjadi lebih berbahaya, mereka hanya kehilangan satu-satunya yang menahan mereka. Otak tidak menipumu dengan niat buruk, ia hanya tidak lagi memiliki sumber daya untuk membedakan dengan baik. Dan kau, meski mengetahuinya, tetap mempercayainya. Pikirkan. Pikiranmu di malam hari seperti radio yang ditinggalkan menyala saat seseorang pergi. Tidak ada yang memilih stasiunnya, ia hanya terus menyiarkan apa yang sudah disetel. Sisa-sisa hari, percakapan yang setengah selesai, skenario yang terus dibangun pikiranmu di antara satu rapat dan rapat berikutnya. Dan sekarang, tanpa ada yang menutupinya, suara-suara itu memenuhi seluruh ruangan, bukan karena penting, tetapi karena hanya itu yang tersisa. Membungkam radio dengan paksa tidak berhasil. Kau sudah cukup sering mencobanya untuk mengetahuinya. Yang berhasil adalah mengubah apa yang disiarkannya sebelum volumenya terlalu naik.
dan ada cara konkret untuk melakukannya. Ketika muncul pikiran yang membuatmu khawatir, tanyakan pada dirimu satu pertanyaan. Kapan aku akan memiliki informasi nyata tentang ini? Bisa besok, bisa 3 hari lagi, bisa minggu depan. Beri tanggal yang konkret, dan sampai tanggal itu, tinggalkan masalah itu di tempatnya. Bukan karena tidak penting, tetapi karena sebelum saat itu kau tidak memiliki apa yang kau butuhkan untuk menyelesaikannya. Dan memikirkannya tanpa data itu bukanlah berpikir, itu adalah membuang energi berputar di tempat yang sama. Chrysippus, Stoa besar, mengatakannya dengan cara lain, tetapi dengan maksud yang sama. Jangan percaya pada kesan apapun yang tidak dapat kau verifikasi. Jangan perlakukan sebagai benar sesuatu yang belum benar. Itu bukan mengabaikan masalah. Itu menolak untuk membayar di muka harga yang mungkin tidak akan pernah ditagihkan kepadamu. Kaum Stoa mengetahui sesuatu tentang malam yang seiring waktu mulai kita lupakan. Malam bukanlah waktu untuk menyelesaikan apa yang tertinggal. Itu adalah waktu untuk melepaskannya. Membiarkan tubuh dan pikiran melakukan pekerjaan diam-diam yang hanya bisa mereka lakukan ketika kau tidak mengganggunya. Saat kau mengubah jam tidur menjadi sesi analisis, kau tidak maju sedikit pun. Kau hanya sampai keesokan harinya lebih kosong, dengan kapasitas lebih kecil untuk menghadapi apa yang benar-benar akan terjadi. Malam ini, ketika pikiran itu kembali, jangan ikuti ia. Beri tanggal. Besok aku bisa memverifikasinya. Minggu depan. Kemudian bawa perhatian ke sesuatu yang fisik dan konkret. Kontak tubuhmu dengan kasur, udara yang masuk dan keluar, keheningan di antara satu suara dan berikutnya. Bukan untuk melarikan diri dari apa yang ada, tetapi untuk mengingatkan pikiranmu bahwa saat ini tidak ada keadaan darurat aktif, bahwa langit-langit masih di tempatnya dan malam ini itu saja yang perlu kau ketahui. Pelajaran kelima. Sudah berapa banyak malam kau berkata pada diri sendiri bahwa besok kau akan benar-benar beristirahat? Coba tebak. Setiap hari kau berkata pada dirimu sendiri, hari ini aku benar-benar akan tidur nyenyak. Atau, setelah masa sulit ini berlalu, aku akan beristirahat lebih baik. Tetapi hal yang sama selalu terjadi. Kau tidak berhasil dan kau berkata, semoga besok, hari Senin, minggu depan. Sementara itu, kau terus berfungsi dengan baterai di bawah minimum, meyakinkan dirimu bahwa kau tahan, bahwa kau akan pulih nanti, bahwa tubuh akan beradaptasi. Dan tubuh beradaptasi, ya, tetapi beradaptasi tidak sama dengan merasa baik. Itu adalah belajar berfungsi di bawah seharusnya, dengan konsekuensi yang menyertainya. Yang aneh bukanlah bahwa kau sulit tidur. Yang aneh adalah bahwa kadang-kadang, bahkan ketika kelelahan absolut, sesuatu dalam dirimu menolak. Kau berbaring dengan kantuk yang tulus dan 10 menit kemudian kau lebih terjaga dari sebelumnya, dengan pikiran aktif, seolah-olah tubuh telah lupa cara melakukan sesuatu yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya. Dan kemudian lapisan kedua dimulai. Frustrasi karena tidak bisa tidur bergabung dengan kelelahan karena tidak tidur. Satu hal memberi makan yang lain hingga tempat tidur berhenti menjadi tempat istirahat dan berubah menjadi tempat di mana setiap malam kau mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi. Marcus Aurelius menghabiskan waktu bertahun-tahun tidur dalam perang, bukan di istana Roma, melainkan di tenda-tenda militer di tepi sungai Danube, dengan dinginnya musim dingin utara, kebisingan camp, dan beban keputusan yang bisa merugikan ribuan nyawa keesokan harinya. Dia punya banyak alasan di dunia untuk menolak tidur. Selalu ada sesuatu yang mendesak. Selalu ada ancaman yang harus dijaga. Selalu ada alasan untuk tetap terjaga sedikit lebih lama. Namun demikian, dalam tulisan malamnya, dia kembali lagi dan lagi ke ide yang sama. Bahwa menolak istirahat bukanlah kekuatan, itu adalah bentuk kesombongan. Keyakinan implisit bahwa dia, tidak seperti manusia lainnya, bisa hidup tanpa apa yang alam tuntut dari semua orang secara setara. Dia menulis dalam meditasinya bahwa alam tidak membuat perbedaan, bahwa tidur bukanlah konsesi untuk kelemahan, melainkan bagian dari tatanan alamiah segala sesuatu, sama sahnya dengan terjaga dan sama pentingnya dengan pemikiran, bahwa menolaknya tidak membuatnya lebih kuat, hanya membuatnya lebih rapuh. Russell Foster.
ahli biologi dari Universitas Oxford dan salah satu peneliti yang paling banyak mempelajari ritme tidur pada manusia, sampai pada kesimpulan yang disetujui oleh Marcus Aurelius. Tubuh tidak meminta izin untuk mempertahankan siklus tidurnya. Ia mempertahankannya sendiri, dengan atau tanpa kerjasamamu. Ketika kau sudah berhari-hari tidur nyenyak, otak mulai mengakumulasi hutang biologis yang tidak hilang dengan mengabaikannya. Dan tubuh, untuk mengimbanginya, mengubah kimia otak, memodifikasi ambang perhatian, mengubah cara kau memproses emosi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme kelangsungan hidup. Masalahnya adalah penyesuaian ini memiliki biaya yang kau bayar dalam mata uang yang tidak selalu kau kenali. Keputusan yang lebih buruk, emosi yang lebih reaktif, dan perasaan bahwa semuanya membutuhkan lebih banyak usaha daripada yang seharusnya. Foster menggambarkan ritme sirkadian sebagai sistem yang tertanam dalam tubuh pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada kebiasaan sadar apapun. Itu bukanlah preferensi, itu adalah instruksi biologis yang telah berfungsi selama jutaan tahun, dan ketika kau mengabaikannya cukup lama, sistem itu tidak menyerah. Ia terus mendesak. Apa yang kau rasakan sebagai kesulitan tidur kadang-kadang adalah hal yang persis sama. Sistem yang mencoba menyelaraskan kembali dengan ritmenya sendiri sementara kau terus mendorong ke arah lain. Perlawanan terhadap istirahat jarang disadari. Tidak ada yang berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin tidur, tetapi ada sesuatu yang lebih halus yang beroperasi di bawah niat itu. Pikiran yang mengaitkan waktu tidur dengan satu-satunya waktu dalam sehari. Ketika masalah tidak memiliki persaingan, kewaspadaan, yang menafsirkan tidur sebagai kehilangan kendali. Atas apa yang terjadi, kebiasaan bertahun-tahun tiba di tempat tidur dengan otak masih dalam mode resolusi, berharap menemukan dalam kegelapan jawaban yang tidak diberikan hari itu. Marcus Aurelius akan menyebutnya membingungkan penilaian. Percaya bahwa tetap terjaga dan tegang sama dengan memegang kendali, padahal sebenarnya yang kau lakukan adalah menghabiskan sumber daya terakhir yang tersisa untuk menjaga ancaman yang pada jam itu tidak dapat kau lakukan apapun untuk menyelesaikannya. Melepaskan perlawanan itu bukanlah keputusan yang diambil sekali. Itu adalah sesuatu yang dilatih setiap malam dengan sabar, membongkar sedikit demi sedikit asosiasi yang dibangun pikiran antara tempat tidur dan keadaan siaga. Dan langkah pertama bukanlah mencoba tidur. Itu adalah berhenti mencobanya. Saya tahu, kedengarannya kontradiktif, tetapi tidak demikian. Ada perbedaan besar antara berbaring dengan niat untuk tertidur dan berbaring dengan niat untuk beristirahat, melepaskan hari, membiarkan tubuh melakukan apa yang bisa dilakukannya ketika kau tidak mengganggunya. Niat pertama mengaktifkan jenis kewaspadaan yang justru menghalangi tidur. Niat kedua mengaktifkan ketenangan dan ketentraman pikiran yang mendahului istirahat. Tidur bukanlah sesuatu yang kau capai, itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kau berhenti mencarinya. Itulah yang dipahami Marcus Aurelius pada malam-malam di tepi sungai Danube. Bahwa istirahat tidak diperoleh, itu bukanlah hadiah karena telah melakukan cukup banyak. Ia tidak datang ketika kau menyelesaikan semua yang harus diselesaikan, karena selalu ada yang lebih. Ia datang ketika kau memutuskan bahwa untuk hari ini, dengan apa yang telah kau lakukan dan dengan apa yang tidak dapat kau lakukan, itu sudah cukup. Bahwa hari telah berakhir meskipun tidak lengkap, bahwa kau juga berhak untuk mengakhirinya. Jadi malam ini, ketika kau merasakan perlawanan itu, ketika kau merasakan pikiran mencari satu masalah terakhir untuk dipecahkan, jangan coba lawan. Kenali, beri nama, katakan, ini adalah pikiranku yang mencari kendali di tempat yang sudah tidak membutuhkannya. Dan kemudian coba sesuatu yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mencoba mengosongkan kepala, beri ia alternatif untuk bertengger. Pikirkan tentang tempat yang kau kenal baik dan di mana kau pernah merasa tenang. Bisa jadi tempat masa kecil, sudut rumah nenekmu, pemandangan yang kau ingat dengan sayang. Jangan bangun dengan susah payah. Biarkan saja itu muncul, dan ketika muncul, tetaplah di sana sejenak. Detail yang kau ingat, cahaya yang ada, suhunya. Pikiran yang memiliki tempat untuk berada berhenti mencari tempat untuk pergi. Latihan kecil ini bukanlah pelarian, itu adalah memberi pikiran arahan,
yang membantumu menenangkannya daripada mengaktifkannya. Sekarang kau tahu bahwa istirahat tidak perlu kau bangun, ia hanya perlu kau berhenti menghalanginya. Pelajaran keenam, tubuh Anda lupa cara melepaskan. Ingatkanlah malam ini. Rodrigo telah mengelola proyek untuk sebuah firma konsultan di Madrid selama 12 tahun. Dia sangat kompeten dalam pekerjaannya, termasuk salah satu yang tidak pernah meninggalkan tugas setengah jalan, selalu datang lebih awal dan pulang setelah semua pekerjaan selesai. Rekan-rekannya sering memanggilnya ketika situasi menjadi rumit, karena mereka tahu dia akan menemukan solusi. Dia menerima tanggung jawab ini dengan alami, bahkan dengan rasa bangga. Inilah cara dia berinteraksi dengan dunia, memecahkan masalah, menopang, dan tidak gagal. Namun, apa yang tidak dia sadari atau tidak mau akui adalah bahwa cara ini tidak memiliki waktu tutup. Dia mulai menyadarinya melalui detail-detail kecil. Dia terbangun pada pukul 3 dini hari tanpa alasan yang jelas dan memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk kembali tidur. Ketika tiba di tempat kerja, dia merasa belum beristirahat meskipun sudah tidur selama 7 jam. Rahangnya terasa kencang sejak pagi, seolah-olah dia telah mengunyah sesuatu sepanjang malam. Suatu hari, dalam pemeriksaan medis rutin, dokter menanyakan bagaimana cara dia bernapas. Rodrigo tidak memahami pertanyaan tersebut. Dokter meminta dia untuk bernapas secara normal, tanpa berpikir, dan saat itulah dia menyadarinya. Napasnya pendek, cepat, dan terkonsentrasi di dada. Perutnya hampir tidak bergerak. Ini adalah napas seseorang yang selalu bersiap menghadapi potensi ancaman. Dokter menjelaskan bahwa ini bukan masalah paru-paru, melainkan masalah sistem saraf yang telah terlalu lama dalam keadaan siaga tanpa menerima sinyal untuk menurunkan kewaspadaannya. Rodrigo pulang ke rumah sore itu dengan pikiran bahwa ini adalah omong kosong, bahwa dia tidak mengalami stres, bahwa dia dapat mengendalikan tekanan dengan baik, bahwa dia bukan tipe orang yang akan hancur. Namun malam itu, terbaring dalam kegelapan, dia mulai memperhatikan napasnya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dan apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Dia bernapas dengan sangat cepat, meskipun terbaring di tempat tidur, seolah-olah tubuhnya masih mengharapkan ancaman yang tidak lagi ada, seolah-olah tidak ada yang memberitahunya bahwa hari telah berakhir. Inilah yang terjadi pada tubuh ketika menghabiskan terlalu banyak waktu dalam mode resolusi. Ia tidak belajar untuk melepaskan dengan sendirinya, ia memerlukan sinyal. Jika sinyal tersebut tidak datang, ia akan terus berfungsi dalam kondisi yang sama, meskipun tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Napas adalah yang pertama menunjukkan keadaan ini dan juga yang pertama dapat mengubahnya. Seneca menulis dalam surat-suratnya sesuatu yang tampaknya lebih seperti diagnosis modern daripada filsafat kuno. Dia menyatakan bahwa musuh terbesar ketenangan batin bukanlah apa yang datang dari luar, tetapi apa yang dihasilkan oleh diri sendiri. Dia menyebut kegelisahan batin itu dengan istilah Latin yang berarti aktivitas berlebihan yang dipaksakan seseorang pada dirinya sendiri. Ini bukan aktivitas yang datang dari luar, tetapi yang dihasilkan oleh diri sendiri, yang dicari ketika tidak ada hal lain yang perlu dilakukan, yang diciptakan untuk mengisi kekosongan. Pikiran yang telah bergerak konstan selama bertahun-tahun tidak tahu bagaimana untuk diam. Ketika rangsangan eksternal menghilang, ia menciptakan rangsangannya sendiri. Ia terus berputar karena berputar adalah satu-satunya yang ia kenal. Dan pada malam hari, ketika segala sesuatu berhenti, putaran internal inilah yang tersisa. Filsuf asal Cordoba tersebut menggambarkannya demikian karena dia mengalaminya sendiri. Seneca adalah seorang pria dengan tanggung jawab besar. Penasihat seorang kaisar yang akhirnya menjadi gila, penulis, dan pengelola kekayaan yang cukup besar. Dia memahami apa artinya tiba di penghujung hari dengan pikiran yang masih berputar meskipun pekerjaan telah selesai. Dia mengerti bahwa masalahnya bukanlah pekerjaan itu sendiri, tetapi pikiran yang tidak belajar membedakan antara saat aktif dan saat untuk beristirahat, yang tidak diajari untuk menutup. Napas bagi aliran Stoa bukan hanya gerakan fisik yang tidak disengaja, tetapi merupakan ritme kehidupan yang paling mendasar. Gerakan yang mendasari segala sesuatu, dan memperhatikan ritme tersebut pada malam hari adalah cara untuk kembali ke hal-hal esensial
ketika segala sesuatunya menjadi terlalu rumit. Dalam bukunya Stres Mengubahmu dari Ujung Rambut Hingga Ujung Kaki, Emma Seppala, peneliti kesejahteraan di Stanford, menjelaskan bagaimana berbagai cara bernapas memengaruhi sistem saraf dengan cara yang tidak dibayangkan oleh kebanyakan orang. Apa yang dia gambarkan memiliki logika yang dapat dipahami oleh siapapun. Ketika Anda bernapas pendek dan dangkal, tubuh menafsirkan sinyal tersebut sebagai konfirmasi bahwa ada yang tidak beres. Ini menciptakan lingkaran. Keadaan siaga menghasilkan napas dangkal, dan napas dangkal mempertahankan keadaan siaga. Satu hal memberi makan yang lain, tanpa Anda sadari keduanya. Sebaliknya, napas yang lambat dan dalam memberitahu sistem saraf bahwa tidak ada ancaman aktif, bukan sebagai tipuan, tetapi sebagai informasi nyata yang diterima dan diproses oleh tubuh. Denyut jantung melambat, otot-otot menerima sinyal bahwa mereka bisa melepaskan. Pikiran, yang mengikuti keadaan fisik lebih dari yang biasa kita yakini, mulai melambat juga. Seppala mendokumentasikan bahwa efek ini terjadi dalam hitungan menit dan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang paling langsung dan mudah diakses yang kita miliki. Justru karena tidak memerlukan usaha mental apapun, hanya memerlukan udara. Masalahnya adalah tidak ada yang mengajari kita cara bernapas dengan benar. Kita belajar bernapas untuk berlari, untuk bernyanyi, untuk menenangkan diri saat panik, tetapi bernapas untuk melepaskan hari, untuk mengembalikan kedaulatan tubuh yang telah dipinjamkannya selama berjam-jam, adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dipraktikkan oleh siapapun, karena hampir tidak ada yang tahu bahwa itu diperlukan. Rodrigo mempelajarinya secara tidak sengaja. Malam itu, setelah pemeriksaan medis, dia meletakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut, hanya untuk melihat mana yang bergerak. Dada naik turun, tetapi perut hampir tidak bergerak. Maka dia mencoba membaliknya, menarik napas membawa udara ke bawah, ke perut, membiarkan perut mengembang sebelum dada. Pada awalnya terasa aneh baginya, hampir dipaksakan, tetapi setelah 4 atau 5 napas, sesuatu berubah, seperti ketika Anda mengendurkan sekrup yang telah terlalu lama dikencangkan, dan tiba-tiba ia melonggarkan sedikit, hanya sedikit, tetapi cukup untuk merasakan perbedaannya. Inilah yang dapat Anda lakukan malam ini. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang membutuhkan persiapan. Letakkan satu tangan di perut, tepat di atas pusar. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 atau 5 detik. Usahakan tangan itulah yang naik lebih dulu, bukan dada. Rasakan bagaimana perut mengembang. Kemudian, buang napas melalui mulut. Lebih lambat lagi, selama 6 atau 7 detik. Biarkan perut turun dengan sendirinya, tanpa memaksa udara keluar, hanya menemaninya. Ulangi 6 kali tanpa menghitung waktu, tanpa mengubahnya menjadi tugas yang berat. Hanya 6 napas lambat dengan tangan di perut sebagai titik referensi. Jika sewaktu-waktu pikiran pergi ke tempat lain, tidak apa-apa. Anda kembali merasakan tangan, kembali ke gerakan. Itu saja. Saya akan memberikan beberapa detik untuk mencobanya dan saya akan tetap di sini untuk menjelaskan kepada Anda. Apa yang Anda lakukan dengan gerakan kecil itu adalah mengirimkan sinyal kepada tubuh yang telah ditunggu-tunggu selama berjam-jam. Sinyal bahwa hari telah berakhir, bahwa tidak ada lagi yang harus ditopang, bahwa ia akhirnya bisa mulai melepaskan. Seneca akan mengatakannya dengan cara lain. Dia akan mengatakan bahwa Anda mengembalikan pikiran ke satu-satunya momen yang memiliki kendali. Saat ini, udara yang masuk sekarang, udara yang keluar sekarang. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu sampai besok, karena besok Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk melihatnya. Malam ini, lakukan 6 napas dan kemudian 6 lagi, jika Anda mau, dan sebanyak yang diperlukan sampai tubuh akhirnya ingat bahwa ia dapat beristirahat. Pelajaran ke-7, yang alami adalah berada dalam ketenangan. Ada satu hal yang dimiliki manusia dengan pohon, hewan, atau batu di dasar sungai. Kita semua terbuat dari bahan dasar yang sama. Kita semua merespons kekuatan yang sama. Kita semua adalah bagian dari sesuatu yang sudah ada jauh sebelum kita datang dan akan tetap ada setelah kita pergi. Namun demikian,
Kita hidup seolah-olah alam adalah tempat yang kita kunjungi di akhir pekan, bukan wilayah yang menjadi bagian dari kita setiap saat. Kaum Stoa tidak memisahkan manusia dari alam. Bagi mereka, pemisahan itu tidak memiliki makna filosofis maupun praktis. Alam bukanlah pedesaan, hutan, atau laut. Itu adalah tatanan yang mengatur segala sesuatu, termasuk pikiran manusia, termasuk tubuh yang saat ini horizontal di tempat tidur Anda. Musonius Rufus, yang merupakan guru Epictetus, mengulanginya dengan berbagai cara selama ajarannya. Menjauh dari alam bukanlah kemewahan atau keanehan modern. Itu adalah cara kehilangan kontak dengan siapa diri kita. Dan ketika Anda kehilangan kontak, sesuatu dalam diri Anda mulai berfungsi dalam kehampaan, tanpa jangkar, tanpa referensi, berputar di atas dirinya sendiri, karena tidak menemukan sesuatu yang solid untuk bertengger. Itulah yang terjadi di banyak malam yang sulit. Bukan karena pikiran terlalu aktif atau tubuh terlalu tegang, tetapi karena keduanya telah kehilangan referensi. Mereka menghabiskan hari di lingkungan buatan, penuh dengan layar, kebisingan konstan, suhu yang diatur, dan lampu yang terlalu terang, tanpa kontak nyata dengan apapun yang mengingatkan mereka di mana mereka berada dan dari apa mereka terbuat. Dan di malam hari, ketika semua rangsangan itu berhenti, pikiran tidak tahu harus berbuat apa dengan keheningan dan kegelapan. Menghabiskan waktu di alam bukan hanya sekadar rekomendasi khas majalah. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Ketika tubuh berada di lingkungan alami, seperti taman, tepi sungai, atau bahkan taman kecil, sesuatu dalam dirinya mengatur ulang. Perhatian yang di siang hari melompat dari rangsangan ke rangsangan tanpa henti menemukan di alam sesuatu yang disebut peneliti sebagai fascinasi lembut. Bentuk perhatian yang tidak melelahkan karena tidak menuntut usaha. Melihat bagaimana daun bergerak, mendengarkan air, merasakan bagaimana cahaya berubah di antara cabang-cabang. Semua itu merevitalisasi pikiran dan merilekskannya. Sistem saraf yang menghabiskan 20 atau 30 menit dalam keadaan seperti itu tiba di malam hari dengan lebih sedikit beban tertunda, dengan lebih sedikit perlawanan untuk melepaskan hari. Musonius Rufus memahaminya dari sudut pandang lain, tetapi sampai di tempat yang sama. Dia mengatakan bahwa orang bijak yang hidup dalam kontak dengan alam tidak melakukannya untuk bersantai, tetapi karena kontak itu mengingatkannya di mana tempatnya dalam tatanan segala sesuatu. Dan ketika Anda tahu di mana tempat Anda, pikiran menjadi tenang. Ia berhenti memproduksi hal-hal mendesak, berhenti menahan ketegangan yang bukan haknya. Ia hanya beristirahat. Saya ingat masa yang sangat penuh tekanan dalam hidup saya. Setiap hari saya merasa tiba di tempat tidur dalam keadaan kelelahan. Setiap kali tidur semakin sulit, sampai suatu hari saya memutuskan untuk memutus rutinitas, melakukan sesuatu yang berbeda. Saya butuh perubahan, butuh udara segar. Suatu sore di musim gugur, setelah keluar dari kantor, saya pergi berjalan-jalan di taman dekat kantor setelah seminggu yang sangat panjang. Saya tidak punya rencana konkret. Saya tidak akan berolahraga atau menjernihkan pikiran dalam arti terprogram. Saya hanya ingin keluar. Dan apa yang terjadi sangat halus, tetapi saya mengingatnya dengan tepat. Beberapa menit berjalan di antara pepohonan, dengan daun-daun berguguran di tanah dan aroma khas tanah lembab pada musim itu. Sesuatu dalam diri saya berubah. Bukan pikirannya, yang tetap ada, tetapi sesuatu yang lebih fisik. Seolah-olah tubuh mengingat bahwa ada dunia di mana tidak ada hal yang mendesak. Malam itu saya tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena saya telah menyelesaikan apapun, tetapi karena sesuatu dalam diri saya telah terhubung dengan alam dan entah bagaimana telah mengingat siapa diri saya. Saya tidak meminta Anda untuk keluar malam ini, tetapi Anda dapat memulihkan sebagian dari koneksi itu dari tempat Anda sekarang. Tutup mata Anda dan biarkan tempat alami yang Anda kenal muncul. Tidak perlu istimewa atau jauh. Bisa jadi taman yang Anda kunjungi saat kecil, jalan yang Anda lewati di akhir pekan, atau pantai yang biasa Anda kunjungi untuk liburan. Biarkan gambar itu datang ke pikiran Anda tanpa usaha, tetapi dengan segala detailnya. Ketika Anda memiliki tempat itu, tetaplah di sana. Jangan jelajahi atau eksplorasi. Hanya tempatkan diri Anda pada titik konkret dan lihatlah sekeliling dari sana.
Apa yang ada di kanan Anda? Apa yang ada di kiri Anda? Apakah siang atau sore dalam ingatan itu? Apakah ada angin atau tenang? Rasakan tanah di bawah kaki Anda. Jika itu tanah, rumput, pasir, atau batu. Suhu udara di wajah Anda. Aromanya, jika Anda mengingatnya. Dan terutama suaranya, apa yang menjadi latar di tempat itu? Burung, air, angin di antara dahan, atau keheningan khusus yang dimiliki ruang terbuka ketika tidak ada orang di dekatnya. Bernapaslah seperti Anda bernapas di sana, sedikit lebih lambat, sedikit lebih dalam, tanpa menghitung, tanpa teknik, hanya membiarkan dada dan perut mengembang dengan lebih banyak ruang dari sebelumnya. Tetaplah di tempat itu beberapa saat. Nikmati alam di sekitar Anda tanpa meminta terjadi apapun, tanpa mengharapkan efek konkret apapun. Sistem saraf tidak perlu diarahkan, ia perlu diberi materi. Dan lingkungan alami, bahkan jika hanya diingat, memberinya apa yang ditolak oleh lingkungan buatan di siang hari. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang alami. Musonius Rufus akan mengatakan bahwa pada saat itu, Anda tidak melarikan diri dari kehidupan Anda. Anda kembali ke kehidupan Anda, ke bagian yang tidak memiliki agenda atau tugas yang tertunda, atau versi diri yang lebih baik. Bagian yang memiliki esensi yang sama dengan pepohonan, hewan, batu, dan air. Bagian yang tahu, tanpa perlu penjelasan, bahwa kegelapan malam ini bukanlah ancaman, tetapi hanya separuh dari siklus tempat Anda berada. Biarkan bagian itu berbicara sejenak. Sudah lama tidak memiliki ruang untuk melakukannya. Pelajaran ke-8. Hal terakhir yang dilihat pikiran Anda sebelum tidur. Epictetus sudah menjadi orang bebas ketika dia memilih bagaimana hidup. Dia memiliki sekolah di Nikopolis, murid-murid yang datang dari jauh untuk mendengarkannya, dan kemungkinan untuk mengelilingi dirinya dengan apapun yang dia inginkan. Dan dia memilih hampir tidak ada tempat tidur, lampu, jubah. Bukan sebagai demonstrasi asketisme atau latihan ketahanan, tetapi karena dia telah sampai pada kesimpulan yang sangat sederhana tentang objek dan ruang. Bahwa segala sesuatu yang Anda izinkan masuk ke lingkungan terdekat Anda juga menempati tempat dalam pikiran Anda. Bahwa objek netral tidak ada. Bahwa setiap benda di sekeliling Anda pada saat tertentu adalah kehadiran aktif, bukan elemen dekoratif. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh murid-muridnya tentang bagaimana Epictetus mengakhiri hari-harinya. Sebelum beristirahat, dia secara mental menjelajahi ruang tempat dia akan beristirahat, tidak mencari sesuatu yang khusus, hanya memeriksa bahwa apa yang ada di sana adalah apa yang telah dia pilih untuk berada di sana, bahwa tidak ada yang masuk tanpa persetujuannya, karena baginya ruang istirahat bukan hanya tempat di mana tubuh dibaringkan. Itu adalah lingkungan terakhir yang diproses oleh pikiran sebelum menyerah pada istirahat. Pikirkan tentang bagaimana kamar Anda saat ini, atau bagaimana kamar Anda tadi malam ketika Anda mencoba tidur. Ponsel di atas meja samping tempat tidur dengan layar menghadap ke atas, dengan notifikasi yang tidak Anda lihat tetapi Anda tahu itu ada. Router dengan lampu berkedip di sudut, biru konstan yang tidak cukup mengganggu untuk dimatikan, tetapi otak tetap mendaftarkannya. Televisi di depan tempat tidur, mati tetapi hadir, seperti jendela tertutup yang mengingatkan bahwa itu bisa dibuka. Pakaian hari itu di atas kursi, laptop di atas meja dengan tab terbuka, cangkir kopi sore masih di meja samping tempat tidur. Tidak ada yang tampak penting, tidak ada yang tampaknya mampu memengaruhi apapun, tetapi sudah berminggu-minggu Anda tidur nyenyak. Epictetus mengajarkan bahwa penilaian adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya bergantung pada Anda. Bukan objek, bukan keadaan, bukan apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan. Tetapi penilaian tidak beroperasi dalam kehampaan. Ia beroperasi dari lingkungan yang mengkondisikannya sebelum Anda menyadarinya. Dan lingkungan yang mengelilingi pikiran di menit-menit terakhir hari itulah yang sangat menentukan dari keadaan apa ia memasuki tidur. Lingkungan yang syarat dengan rangsangan aktif memberitahu otak bahwa masih ada hal-hal yang harus diproses. Lingkungan yang teratur dan minimalis memberitahu sebaliknya. James Clear, penulis Atomic Habits,
Telah bertahun-tahun mempelajari bagaimana lingkungan fisik langsung memengaruhi perilaku dengan cara yang tidak dapat diimbangi oleh kemauan saja. Apa yang ditemukannya dalam ribuan kasus diringkas dalam sebuah ide yang tampak jelas sampai Anda menerapkannya. Lingkungan adalah sinyal. Anda tidak membutuhkan kemauan untuk tidak melihat ponsel jika Anda meletakkannya di luar jangkauan tangan Anda. Anda tidak perlu memutuskan untuk tidak menyalakan televisi jika televisi berada di ruangan lain. Lingkungan melakukan pekerjaan yang cepat atau lambat akan hilang oleh keputusan sadar. Dan di malam hari, ketika kapasitas pengambilan keputusan sadar berada pada titik terendah, lingkungan praktis adalah satu-satunya yang tersisa. Clear mengatakan sesuatu yang persis sama dengan apa yang diajarkan Epictetus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Anda tidak naik ke tingkat tujuan Anda jatuh ke tingkat sistem Anda. Di malam hari, ketika kelelahan datang, Anda tidak memiliki tujuan, tetapi Anda memiliki lingkungan di sekitar Anda. Dan lingkungan itulah yang memutuskan apakah otak memasuki mode istirahat atau tetap dalam mode siaga. Apa yang saya usulkan untuk Anda lakukan adalah protokol penutupan, bukan daftar tugas atau rutinitas produktivitas, tetapi serangkaian gerakan disengaja yang memberitahu otak dengan cara yang jelas dan berulang bahwa hari telah berakhir dan bahwa apa yang datang sekarang berbeda. Gerakan itu sendiri tidak ajaib. Kekuatannya terletak pada pengulangan dan niat yang dilakukan. Jika Anda belum berada di tempat tidur, Anda bisa melakukannya sekarang. Jika Anda sudah berbaring, visualisasikan malam ini dan tinggalkan untuk besok sebagai gerakan pertama penutupan hari. Mulailah dengan cahaya. Turunkan intensitas pencahayaan ruangan setidaknya 1 jam sebelum Anda tidur. Otak mengasosiasikan cahaya terang dengan aktivitas dan cahaya redup dengan istirahat. Asosiasi itu bukanlah kebiasaan yang dapat Anda ubah dengan kemauan. Itu adalah biologi. Tinggalkan hanya cahaya hangat dan redup, atau tidak sama sekali jika mungkin. Perubahan cahaya tersebut adalah sinyal pertama. Selanjutnya ponsel. Jangan tinggalkan di meja samping tempat tidur, atau terbalik di meja samping tempat tidur. Itu tetaplah meja samping tempat tidur. Tinggalkan di ruangan lain, di luar jangkauan langsung, dengan suara dimatikan, kecuali alarm. Jika ponsel ada di meja samping tempat tidur, sebagian dari otak tetap waspada. Ia tahu itu ada di sana, ia tahu itu bisa menyala. Kewaspadaan latar belakang itu tidak hilang karena Anda memutuskan untuk tidak melihatnya. Ia hilang ketika ia tidak lagi berada di tempat yang memungkinkannya. Kemudian, jika ada layar di kamar, matikan semuanya. Mode standby menyisakan cahaya. Cahaya tersebut adalah kehadiran. Hapus. Terakhir, lakukan gerakan penutupan yang disengaja, sesuatu yang kecil dan dapat diulang yang menandai batas antara siang dan malam. Bisa jadi mematikan lampu terakhir sambil mengatakan dalam hati bahwa hari telah berakhir. Bisa jadi meletakkan bantal dengan cara tertentu sebelum berbaring. Bisa jadi 3 napas lambat sambil berdiri sebelum masuk ke tempat tidur. Terserahlah, selalu sama, selalu dalam urutan itu. Otak mempelajari ritual lebih cepat daripada mempelajari niat. Sebuah ritual yang diulang cukup sering berubah menjadi sinyal otomatis. Dan ketika sinyal tersebut datang, otak mulai bersiap untuk istirahat sebelum Anda mengambil keputusan sadar apapun. Epictetus tidak akan menyebut ini ritual. Dia akan menyebutnya pilihan. Pilihan tentang penilaian mana yang Anda aktifkan di saat terakhir hari itu. Pilihan tentang kehadiran mana yang Anda izinkan di ruang di mana pikiran melepaskan diri. Pilihan untuk sampai ke tidur setelah memutuskan sesuatu, alih-alih hanya jatuh ke dalamnya karena kelelahan. Ada perbedaan antara keduanya. Mereka yang tertidur karena kelelahan tiba di tidur dari keadaan yang sama, seperti saat mereka melewati hari, siaga, reaktif, dengan kewaspadaan tinggi. Tetapi mereka yang memasuki tidur dari penutupan yang disengaja tiba dari tempat lain, dengan niat, dengan sesuatu yang diputuskan, dengan pikiran yang sedikit lebih mirip dengan apa yang dibutuhkannya untuk benar-benar beristirahat. Malam ini, ruang itu milik Anda. Putuskan sendiri sebelum kelelahan memutuskannya. Pelajaran ke-9.
Apa yang Anda beri makan di siang hari, Anda mimpikan malam ini. Tahukah Anda bahwa Seneca kehilangan segalanya? Ya, dia diasingkan beberapa kali. Ketika dia tiba di Korsika, dibuang oleh Kaisar Claudius. Dia berusia 41 tahun dan telah kehilangan segalanya sekaligus. Kekuasaannya, pengaruhnya, kekayaannya, semuanya. Mereka mengirimnya ke pulau kecil, berbatu, diterjang angin Mediterania, tanpa perpustakaan, tanpa teman atau keluarga di dekatnya, tanpa hiruk-pikuk Roma yang sampai saat itu telah memenuhi setiap jam dalam hidupnya. Dan di sana, dalam ketiadaan, terjadi sesuatu yang tidak dia duga. Kesunyian luar tidak membawa kesunyian batin. Percakapan yang pernah dia lakukan di masa lalu, ambisi yang telah dia pupuk, ketakutan yang telah dia kembangkan di istana selama bertahun-tahun. Semuanya masih berputar di dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Seneca menemukan dalam pengasingan sesuatu yang tidak ditemukan banyak orang, bahwa kebisingan paling memekakan telinga tidak datang dari luar, tetapi dari apa yang telah Anda beri makan di dalam selama bertahun-tahun, dan dalam keheningan itu terdengar lebih keras. Namun, Anda tidak berada di pengasingan. Anda di rumah, mungkin di kehangatan tempat tidur Anda, tetapi mungkin Anda merasakan sesuatu yang serupa. Hari telah berakhir, kebisingan dari luar tidak lagi terdengar, dan tiba-tiba semua yang telah Anda bawa ada di sana. Pikiran-pikiran yang telah Anda ulang, percakapan yang telah Anda renungkan, kekhawatiran yang telah Anda pikirkan berulang kali di siang hari saat Anda berpura-pura mendengarkan seseorang. Di siang hari Anda memiliki tempat bersembunyi, di malam hari tidak. Selama tidur otak tidak beristirahat. Ia bekerja mengonsolidasi, ia memperkuat pola-pola yang telah Anda aktifkan di siang hari. Sirkuit yang paling sering Anda gunakan adalah yang paling ia perkuat. Apa yang telah Anda pikirkan berulang kali, apa yang telah Anda beri makan berulang kali, itulah yang tepat diproses dan dikuatkan oleh pikiran Anda saat Anda tidur. Begitulah cara kerja otak manusia. Apa yang Anda tabur di siang hari, Anda tuai di malam hari. Dan apa yang Anda konsolidasi di malam hari, itulah yang akan Anda temukan keesokan harinya menunggu Anda, sedikit lebih mengakar dari sebelumnya. Musonius Rufus mengatakan bahwa melatih pikiran persis sama dengan melatih tubuh. Jika seorang atlet yang telah bertahun-tahun berlatih dengan buruk mencoba memperbaiki tekniknya, dia tidak akan berhasil dalam satu hari. Otot memiliki ingatan, dan pikiran juga demikian. Setiap pikiran yang Anda ulang adalah alur yang semakin dalam di tanah. Dan ketika hujan turun, air tidak memutuskan kemana harus pergi. Ia mengalir melalui alur yang sudah ada. Anda tidak mengambil keputusan saat hujan turun. Anda mengambilnya setiap kali Anda menggali sedikit lebih dalam. Jika Anda telah berbulan-bulan mengulangi pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa tidur, bahwa malam adalah masalah, bahwa besok Anda akan hancur, pikiran Anda telah menggali alur yang sangat dalam ke arah itu, dan setiap malam Anda tidur dengan ekspektasi itu. Air mengalir dengan sendirinya melalui alur itu. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda telah melatih pola itu dengan lebih konsisten daripada Anda melatih hal lainnya. Seneca dari Korsika menulis surat kepada ibunya yang merupakan salah satu teks paling jujur yang ditinggalkannya. Di dalamnya dia mengatakan bahwa dia telah menemukan bahwa kualitas kehidupan batinnya bergantung sepenuhnya pada apa yang telah dia perhatikan. Bahwa orang-orang yang menyatakan diri sengsara tidak demikian karena keadaan mereka, tetapi karena jenis pemikiran yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun, sampai pemikiran itu menjadi satu-satunya cara mereka melihat. Dia, yang memiliki segalanya di tahun-tahun keberhasilannya, menemukannya di tahun-tahun penderitaannya, dalam kesunyian paksa sebuah pulau. Baik Marcus Aurelius maupun Seneca memiliki cara konkret untuk menutup hari. Itu seperti ritual penutupan yang mereka lakukan sebelum tidur. Sebuah tinjauan singkat, tetapi jujur, tanpa drama. Marcus Aurelius menggambarkannya dalam meditasinya dengan sangat rinci. Di penghujung hari, dia melihat apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia pikirkan, apa yang telah dia beri makan, bukan untuk menghukum dirinya sendiri, tetapi untuk melihat, karena Anda tidak dapat mengubah alur yang belum Anda lihat. Anda dapat melakukan hal yang sama malam ini. Tanyakan pada diri Anda 3 pertanyaan.
Pertama, pikiran apa yang paling sering saya ulang hari ini? Bukan yang ingin Anda miliki, tetapi yang benar-benar Anda ulang. Kedua, pikiran itu, apakah mendekatkanku kepada siapa saya ingin menjadi atau menjauhkanku? Tidak ada jawaban benar atau salah, hanya jujur. Ketiga, apa yang ingin saya proses oleh pikiran saya malam ini saat saya tidur? Karena Anda dapat memilihnya, bukan dengan kemauan, tetapi dengan arahan. Sebelum menutup mata, Anda dapat menempatkan sesuatu yang konkret di pusat perhatian Anda. Sebuah keputusan yang telah Anda ambil dengan baik hari ini. Sesuatu yang telah Anda bangun meskipun kecil. Sebuah kepastian yang Anda miliki meskipun ketakutan berusaha menutupinya. Ini tentang memutuskan dengan kesadaran alur mana yang ingin terus Anda gali. Karena alternatifnya, yang terjadi ketika Anda tidak memutuskan, adalah bahwa alur terdalam yang telah digali dengan bertahun-tahun latihan, itulah yang menentukan segalanya. Seneca keluar dari pengasingan di Korsika 8 tahun kemudian. Dia kembali ke Roma, kembali ke kekuasaan, kembali ke kebisingan. Namun, meskipun kota besar tidak berubah, sesuatu memang telah berubah di dalam dirinya. Dia telah belajar dalam keheningan pulau itu, bahwa kualitas hidupnya bergantung pada satu hal yang selalu berada di bawah kendalinya. Apa yang dia putuskan untuk diperhatikan. Dan pelajaran itu, tulisnya kemudian, lebih berharga daripada semua tahun yang telah dia habiskan untuk mengumpulkan pengaruh. Malam ini tugas Anda bukanlah menyelesaikan apapun, bukan merencanakan atau menganalisis atau menemukan jawaban yang Anda butuhkan. Tugas Anda adalah melepaskan hari dengan kesadaran, melihat apa yang telah Anda beri makan, memutuskan apa yang ingin Anda tanam, dan kemudian membiarkan pikiran melakukan apa yang paling baik dilakukannya ketika Anda memberinya ruang. Mengatur, memproses, beristirahat. Alur besok dimulai sekarang, dan Anda masih bisa memilih di mana akan menggali. Pelajaran ke-10. Apa yang tidak Anda tutup di siang hari, Anda temui di malam hari. Tahun 175 Masehi. Marcus Aurelius sedang berkampanye di utara ketika berita itu sampai kepadanya. Avidius Cassius, salah satu jenderalnya yang paling setia, salah satu pria yang paling dia percayai selama bertahun-tahun, telah mengarang berita kematian kaisar dan memproklamirkan diri sebagai kaisar. Pengkhianatan itu tidak hanya politis, tetapi juga pribadi. Marcus Aurelius telah membicarakannya dengan baik di depan umum, telah membelanya ketika orang lain mempertanyakannya. Dia telah menaruh kepercayaan padanya yang hanya dimiliki sedikit orang. Malam itu, dengan berita masih segar, sementara lingkaran terdekatnya memintanya untuk segera mengeksekusinya tanpa ampun, dia mengundurkan diri dan membuka buku catatannya. Dia tidak menulis tentang Cassius, tidak menulis tentang pengkhianatan atau tentang apa yang akan dia lakukan. Dia menulis tentang apa yang dia rasakan di tubuhnya sendiri ketika dia mendengar berita itu. Tekanan di dada, panas di wajah, sesuatu yang dikenalnya sebagai kemarahan sebelum pikiran memberinya nama. Dan dia mengajukan pertanyaan yang selalu dia tanyakan pada dirinya sendiri. Bagian mana dari ini yang bergantung padaku dan bagian mana yang tidak? Pengkhianatan Cassius tidak. Responsnya sendiri terhadap pengkhianatan itu, ya? Sementara Kemp tetap tegang di sekitarnya, dia bekerja selama berjam-jam untuk memisahkan kedua hal itu, untuk tidak membawa kemarahan yang belum diperiksa ke tempat tidur, untuk tidak bangun keesokan harinya dikuasai oleh sesuatu yang telah masuk tanpa izin. Apakah Anda sadar? Pria paling berkuasa di sebuah kerajaan bekerja dengan dirinya sendiri sepanjang malam untuk mengendalikan apa yang dia rasakan. Dia yang tidak perlu membenarkan apapun, yang bisa memutuskan apapun yang dia inginkan. Apa yang dia lakukan malam itu bukanlah menyelesaikan pengkhianatan, tetapi sesuatu yang lebih sulit dan lebih sunyi. Menutup bab pertama sebelum bab kedua dimulai dengan sendirinya, mengakui apa yang telah masuk ke dalam tubuh, memberinya nama, dan memutuskan secara sadar apa yang akan dia lakukan dengannya. Bukan karena dia punya jawabannya, tetapi karena dia tahu bahwa membawanya ke tempat tidur tanpa memeriksanya bukanlah istirahat. Itu adalah tetap berperang dengan kewaspadaan rendah. Dalam bukunya Burnout, Emily Nagoski menjelaskan bahwa ada perbedaan antara masalah yang membuat Anda stres dan stres yang ditinggalkan masalah itu di tubuh.
Masalahnya bisa Anda selesaikan, tutup, bahkan lupakan. Tetapi stres yang dihasilkannya adalah hal lain. Itu adalah respons fisik yang dibuka tubuh ketika ia merasakan ancaman dan membutuhkan penutupannya sendiri untuk dinonaktifkan. Anda mungkin telah menyelesaikan situasi berjam-jam yang lalu, dan tubuh masih siaga karena tidak ada yang memberitahunya bahwa semuanya sudah berakhir. Masalahnya tertutup, siklusnya tidak. Di malam hari, ketika gerakan berhenti dan kebisingan hilang, siklus yang tidak lengkap ini berbicara sebagai ketegangan tanpa nama yang tidak kunjung reda meskipun Anda kelelahan, sebagai ketidakmampuan untuk melepaskan yang Anda kenal baik dan tidak sepenuhnya Anda pahami, karena di siang hari Anda pikir Anda sudah mengelolanya. Bayangkan minggu ini perusahaan Anda mengumumkan reorganisasi atau pemutusan hubungan kerja massal. Itu tidak memengaruhi Anda secara langsung, atau begitulah kata mereka. Tetapi sudah 3 hari Anda melihat rekan-rekan dengan masa kerja lebih lama dari Anda menerima email tentang rapat yang tidak Anda hadiri. Tidak ada yang mengatakan hal buruk kepada Anda. Tidak ada yang mengatakan hal baik juga. Dan keheningan itu lebih buruk daripada berita konkret apapun. Untuk saat ini, pekerjaan Anda tetap sama. Anda membalas email, menyelesaikan apa yang harus Anda selesaikan, memenuhi target, dan setiap hari Anda pulang. Tetapi di malam hari, ketika Anda berbaring dan ruangan menjadi sunyi, disitulah ketidakpastian yang belum terselesaikan menempati semua ruang yang tersedia. Pikiran Anda membangun skenario, membongkarnya, membangunnya kembali. Bukan karena itu berguna, tetapi karena siklus yang terbuka pada hari Senin, ketika Anda membaca email pertama itu masih belum tertutup, dan tubuh masih menunggu sinyalnya. Ini karena tubuh manusia tidak membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang dirasakan. Ia bereaksi sama terhadap keduanya. Dan jika tidak ada yang memberitahunya bahwa itu sudah berlalu, ia terus bereaksi. Marcus Aurelius memahami malam itu dengan pengkhianatan Cassius bahwa kesulitan memiliki 2 momen yang berbeda. Yang pertama adalah saat itu terjadi. Yang kedua adalah ketika Anda memutuskan apa yang Anda lakukan dengan apa yang ditinggalkannya. Dan momen kedua itu, jika Anda tidak mengambilnya secara sadar, tubuh akan mengambilnya sendiri di malam hari, tanpa Anda pilih, dalam bentuk ketegangan, renungan, dan tidur yang tidak kunjung datang. Chrysippus, yang merupakan salah satu pemikir Stoa yang paling banyak mempelajari cara kerja pikiran, bersikeras pada sesuatu yang tidak ingin diterima oleh orang-orang sezamannya, bahwa penilaian tentang apa yang terjadi selalu merupakan tindakan sukarela, meskipun tampak otomatis, bahwa antara kesulitan dan respons selalu ada saat, sekecil apapun, ketika Anda dapat memilih bagaimana memproses apa yang datang, bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk memberinya tempat, sehingga tubuh tahu bahwa seseorang menerimanya dan karenanya dapat mulai melepaskannya. Marcus Aurelius dalam buku catatannya malam itu. Chrysippus dalam teks-teksnya tentang penilaian dalam menghadapi kesulitan. 2 cara berbeda untuk sampai ke tempat yang sama. Milik seseorang yang tidak membiarkan apa yang tidak dapat dikendalikannya menguasai juga apa yang dia kendalikan, yang memahami bahwa menutup hari adalah tindakan yang disengaja, bukan konsekuensi otomatis dari jarum jam yang mencapai waktu tertentu. Malam ini giliran Anda. Sebelum tidur, identifikasi satu hal dari hari itu yang masih aktif di dalam tubuh. Anda tidak harus menyelesaikannya, hanya beri nama dengan tepat. Tetapi spesifiklah. Dalam contoh yang saya ceritakan sebelumnya, menamainya akan seperti ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di pekerjaan membuatku tegang sejak Senin. Hanya itu, karena apa yang Anda beri nama dengan objektivitas berhenti menjadi ancaman samar dan menjadi sesuatu dengan tepi, dengan ukuran nyata. Dan tubuh, ketika menerima sinyal bahwa seseorang melihatnya dan mengakuinya, mulai mengendurkan kewaspadaannya. Setelah itu, lakukan gerakan fisik yang disengaja yang memberitahu tubuh bahwa siklus itu telah ditutup, meskipun masalahnya masih belum terselesaikan. Bisa jadi bangun sejenak, duduk minum air perlahan, cuci muka dengan air dingin, atau berjalan 10 langkah lambat di sekitar ruangan. Nagoski mendokumentasikan bahwa gerakan fisik,
bahkan jika singkat, adalah salah satu mekanisme paling efektif untuk menyelesaikan siklus stres yang terbuka. Bukan karena menyelesaikan apapun, tetapi karena memberikan tubuh sinyal yang telah ditunggu-tunggunya, bahwa ancaman telah berlalu, bahwa organisme dapat kembali ke keadaan istirahat, bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan malam ini. Marcus Aurelius tidak menyelesaikan pengkhianatan Cassius malam itu. Cassius meninggal tidak lama kemudian di tangan pasukannya sendiri sebelum terjadi konfrontasi. Namun, Marcus Aurelius melakukan sesuatu malam itu yang memungkinkannya tidur, memisahkan apa yang telah terjadi dari apa yang akan dia lakukan dengannya. Dia menutup bab pertama sebelum membuka bab kedua. Anda juga bisa menutup bab hari ini, meskipun masalahnya masih terbuka. Itu adalah hal yang berbeda, dan perbedaan itu malam ini mengubah segalanya. Pelajaran ke-11, membiarkan diri beristirahat tidak sama dengan melarikan diri. Saya ingin berbagi sebuah kisah singkat dari masa kecil saya. Kakek saya memiliki seorang teman yang merupakan pembuat roti bernama Julian, yang sering kami kunjungi ketika saya masih kecil. Saya ingat betul suasana tempat pembuatan rotinya, dengan panasnya dan aroma adonan yang sedang berfermentasi memenuhi seluruh area dari pintu masuk. Suatu ketika, saya bertanya kepada Julian, mengapa ada mangkuk besar yang tertutup di sudut terdingin ruangan itu, jika tidak ada yang menyentuhnya. Dia menjelaskan bahwa adonan tersebut telah dibiarkan beristirahat sejak sore sebelumnya. Dia menyiapkannya sehari sebelumnya, menutupnya, dan membiarkannya hingga keesokan harinya tanpa menyentuhnya. Saya bertanya apakah dia tidak merasa bahwa itu adalah pemborosan waktu. Dia menatap saya seolah pertanyaan tersebut tidak masuk akal dan menjelaskan bahwa adonan di dalam mangkuk itu bekerja dengan sendirinya, melakukan hal-hal yang tidak dapat dia lakukan dengan tangannya. Keahliannya bukan hanya terletak pada menguleni, tetapi juga pada pemahaman kapan harus menyentuh dan kapan harus membiarkan proses berjalan. Roti yang ingin Anda dapatkan sebelum siap tidak akan pernah berkualitas baik, walaupun Anda telah mencurahkan 2 kali lipat usaha. Gagasan untuk membiarkan sesuatu beristirahat, serta gambaran mangkuk tertutup di sudut selama berjam-jam, melekat dalam ingatan saya, karena hal ini menggambarkan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh pikiran, terutama di malam hari. Membedakan antara apa yang membutuhkan kerja dan apa yang hanya memerlukan istirahat. Terdapat hal-hal yang belum saatnya untuk dikerjakan, dan itu bukan karena kurangnya informasi atau keberanian, melainkan karena mereka belum siap. Cara untuk membuka hambatan tersebut bukanlah dengan memikirkannya lebih dalam, tetapi justru sebaliknya. Pertimbangkan sesuatu yang saat ini berputar di pikiran Anda. Mungkin Anda harus menyampaikan sesuatu kepada seseorang besok, dan Anda belum tahu caranya. Mungkin Anda telah memikirkan suatu situasi dari berbagai sudut selama berhari-hari, dan tidak ada satupun yang sepenuhnya meyakinkan Anda. Dalam situasi seperti ini, pikiran berusaha memaksakan, merencanakan, melatih, dan mempertimbangkan semuanya berulang kali, seolah-olah pada suatu saat solusi akan muncul hanya dengan memikirkannya 1 juta kali. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ini bukan masalah analisis, melainkan masalah waktu. Keputusan tersebut belum siap, dan memaksakannya malam ini ibarat memasukkan tangan ke dalam adonan sebelum difermentasi. Itu tidak mempercepat apapun, hanya merusak apa yang sedang dalam proses. Victor Hugo berusia 49 tahun ketika editornya memberinya ultimatum. Dia telah berbulan-bulan tidak menyerahkan naskah Our Lady of Paris, melanggar tenggat waktu, dan membalas surat dengan alasan yang semakin rumit. Bukan karena kurangnya bakat atau ide, tetapi karena sesuatu yang lebih serius. Setiap kali dia duduk untuk menulis, versi yang dihasilkan tampak lebih rendah dari yang ada di benaknya. Alih-alih menulis versi yang tidak sempurna, dia menunggu versi yang sempurna, yang tidak pernah datang. Malam-malamnya selama periode itu adalah siksaan yang sunyi. Pikirannya membangun paragraf-paragraf yang tidak pernah sampai ke kertas, berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok akan berbeda, bahwa besok dia akan siap. Hasilnya, dia tiba keesokan harinya dalam keadaan lebih terhambat dari sebelumnya, karena dia telah menghabiskan energi istirahat untuk pekerjaan yang tidak menghasilkan apapun. Dia telah begitu lama menunggu saat yang tepat untuk menulis, sehingga dia lupa bahwa saat yang tepat tidak ada.
Hanya ada saat di mana Anda memutuskan untuk memulai dengan apa yang Anda miliki. Suatu malam, setelah berminggu-minggu mengalami kelumpuhan, editornya mengiriminya surat yang tidak memberi kelonggaran. Tenggat waktunya adalah 5 bulan lagi dan tidak akan ada perpanjangan. Hugo membaca surat tersebut, meletakkannya di atas meja, dan alih-alih mulai merencanakan bagaimana dia akan memenuhinya, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam beberapa bulan. Dia pergi tidur tanpa memikirkan novelnya. Bukan karena dia telah menemukan solusinya, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang memahami bahwa terus memikirkannya malam itu tidak akan membawanya lebih dekat satu baris pun ke versi final naskah. Bahwa dia telah mencapai batas dari apa yang dapat dilakukan oleh pikiran dalam kegelapan. Keesokan harinya, dia bangun, meminta semua pakaian di lemari dikeluarkan kecuali yang dipakainya, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk pergi, dan duduk untuk menulis tanpa rencana, tanpa kepastian, hanya dengan kalimat pertama. Dan kalimat pertama itu membawa kalimat kedua, dan 5 bulan kemudian dia menyerahkan mahakaryanya, Our Lady of Paris. Membiarkan keputusan beristirahat bukanlah menyerah. Itu adalah pengakuan bahwa ada waktu untuk bekerja dan waktu untuk tidak menyentuh. Memaksakan proses tidak mempercepatnya. Itu justru merusaknya. Kejelasan yang tidak muncul di siang hari tidak akan muncul pada pukul 2 dini hari. Tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya. Dan bahwa terus berusaha bukanlah tanggung jawab atau ketekunan. Itu hanyalah ketidakpahaman tentang kapan harus berhenti. Apa yang bergantung pada Anda malam ini bukanlah mengambil keputusan, melainkan berhenti berusaha mengambilnya hingga besok. Saya ingat suatu masa ketika saya harus memutuskan apakah akan menerima proyek yang benar-benar mengubah hidup profesional saya. Saya telah memikirkannya selama berminggu-minggu, membuat daftar pro dan kontra, serta meminta pendapat orang-orang yang penilaiannya saya hormati. Saya sudah tidur nyenyak selama beberapa hari berturut-turut. Malam sebelum batas waktu keputusan, dalam keadaan kelelahan, saya mengambil keputusan yang bukan keputusan. Saya memutuskan bahwa malam itu saya tidak akan memikirkannya, bahwa saya telah mencapai batas dari apa yang dapat diberikan analisis kepada saya, bahwa jika jawabannya tidak muncul dengan semua informasi yang saya miliki, maka tidak akan muncul dengan memikirkannya sekali lagi. Saya pergi tidur, dan keesokan paginya, sebelum benar-benar bangun, sebelum menyalakan ponsel atau memikirkan hal konkret apapun, saya sudah tahu apa yang ingin saya lakukan dengan kejelasan yang sama sekali tidak saya miliki malam sebelumnya. Saya tidak mendapatkan pencerahan atau mimpi yang mencerahkan. Sederhananya, otak melakukan pekerjaannya ketika Anda memberinya ruang untuk bekerja tanpa gangguan. Saat Anda tidur, ada sesuatu di dalamnya yang mengatur ulang, menghubungkan, dan memproses apa yang tidak dapat diselesaikan saat terjaga. Tetapi hanya jika Anda membiarkannya, hanya jika Anda berhenti memasukkan tangan ke dalam adonan. Apa yang tidak dapat Anda selesaikan malam ini, biarkan saja di tempatnya. Seperti pembuat roti yang tahu persis kapan saatnya untuk bertindak dan kapan saatnya untuk minggir, dan membiarkan proses melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Jika Anda memiliki keputusan tertunda yang telah berjam-jam menempati ruang di pikiran Anda, coba ini sebelum tidur. Tulislah di selembar kertas dalam satu kalimat, hanya satu. Jangan tulis analisis Anda, atau pilihan yang Anda miliki, atau skenario yang mungkin terjadi. Hanya tulis apa yang harus Anda putuskan dalam satu kalimat, dan di bawahnya tulis tanggal terdekat Anda harus mengambilnya. Bukan malam ini, tetapi tanggal sebenarnya. Gerakan sekecil itu melakukan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh waktu berjam-jam berpikir berlebihan. Memberitahu pikiran bahwa masalah tersebut telah dicatat, bahwa ia memiliki tempat dan tenggat waktu, dan oleh karena itu Anda tidak perlu terus memikirkannya saat ini. Otak melepaskan lebih mudah apa yang diketahuinya telah dicatat di suatu tempat. Kemudian, biarkan malam melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena adonan tidak akan membaik jika Anda menyentuhnya lebih banyak. Ia membaik jika Anda membiarkannya. Pelajaran ke-12, melepaskan bukanlah menyerah. Berapa banyak keputusan yang telah Anda ambil hari ini dengan berpikir tentang bagaimana mencegah sesuatu menjadi salah?
Berapa kali Anda memeriksa ulang pesan yang Anda kirim? Apa yang sudah Anda katakan? Hal-hal yang telah Anda lakukan, mencari kesalahan yang mungkin Anda buat. Berapa banyak hal yang telah Anda tunda karena Anda perlu lebih jelas tentang bagaimana akhirnya sebelum memulai. Dan saat ini, apakah ada sesuatu yang masih Anda coba selesaikan, kendalikan, atau antisipasi dalam pikiran Anda? Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan tersebut adalah ya, ada baiknya Anda bertanya pada diri sendiri berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan untuk upaya pengendalian tersebut. Berapa banyak jam, berapa banyak energi, berapa banyak tidur. Epictetus adalah seorang ahli dalam hal ini. Dia membagi dunia menjadi 2 kolom dengan kejelasan mutlak. Dalam satu kolom, segala sesuatu yang bergantung padanya, keputusannya, tindakannya, responsnya. Di kolom lain, segala sesuatu yang lain, cuaca, pendapat orang lain, hasil dari tindakannya, apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi kemarin. Dia mengatakan bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari kesalahan memasukkan hal-hal dari kolom kedua ke dalam kolom pertama, memperlakukannya seolah-olah itu bergantung pada Anda padahal tidak. Membuang energi untuk mencoba mengendalikan apa yang tidak pernah berada di bawah kendali Anda karena tidak belajar membedakan satu kolom dari yang lain. Namun, apa yang diajarkan Epictetus bukanlah untuk pasrah pada kehidupan, melainkan untuk memahami hal-hal apa yang layak untuk difokuskan dan apa yang tidak. Mengetahui dengan tepat di mana area kendali Anda berakhir dan di mana dunia dimulai, memungkinkan Anda untuk bertindak dengan segenap kekuatan pada apa yang dapat Anda ubah dan melepaskan tanpa rasa bersalah pada apa yang tidak. Ketidakpahaman dalam membedakan antara kedua kolom itulah yang melelahkan. Pikirkan tentang masalah sehari-hari Anda agar Anda dapat memahaminya dengan lebih jelas. Mungkin Anda memiliki percakapan penting besok, rapat kerja, atau panggilan telepon dengan anggota keluarga yang terakhir kali tidak berakhir dengan baik. Mungkin itu adalah sesuatu yang telah lama Anda tunda dan tidak dapat Anda tunda lagi. Dan malam ini, alih-alih beristirahat untuk menghadapi percakapan itu dengan energi, Anda melatihnya di pikiran Anda berulang kali. Apakah Anda membayangkan apa yang akan Anda katakan? Bagaimana mereka akan merespons? Dan apa yang akan terjadi di antara kalian berdua? Bagaimana mereka akan bereaksi? Apa yang akan terjadi jika semuanya berakhir buruk? Apakah Anda sadar? Itu melelahkan. Anda telah menghabiskan 1 jam membangun skenario di pikiran Anda dengan tingkat detail yang seharusnya dimiliki oleh seorang penulis naskah Hollywood. Dan masalahnya bukanlah bahwa Anda tidak siap untuk apa yang akan datang besok. Masalahnya adalah Anda kelelahan sebelum waktunya. Anda mencoba membuat percakapan besok terjadi malam ini di pikiran Anda dengan cara yang Anda butuhkan untuk terjadi. Dan itu tidak mungkin. Pada tahun 1969, pelaut Prancis Bernard Moitessier berpartisipasi dalam pelayaran keliling dunia solo tanpa henti pertama dalam sejarah. Dia sudah berbulan-bulan sendirian di lautan, dengan perahu layar sepanjang 11 meter, tanpa kontak dengan daratan. Dia berada di urutan pertama dalam kompetisi, tetapi masih berminggu-minggu lagi untuk mencapai pelabuhan, untuk memenangkan perlombaan, dan untuk menjadi yang pertama menyelesaikan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat dunia terdiam. Alih-alih berbelok ke pelabuhan, dia terus berlayar. Dia melewatinya, pergi ke Pasifik Selatan. Kegilaan, pikir semua orang. Dia mengirimkan catatan ke kapal yang lewat di dekatnya menjelaskan keputusannya. Dia mengatakan bahwa dia telah belajar di lautan sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya dia pahami di darat, bahwa kendali adalah ilusi, dan bahwa dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berlayar dengan ilusi itu sampai lautan, dengan ketidakpeduliannya terhadap rencananya, mengambilnya darinya, dan bahwa melepaskan ilusi itu adalah hal terdekat dengan kebebasan yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan sekarang dia tidak bersedia menukarnya dengan piala. Dengan ini, saya tidak mengatakan agar Anda mengabaikan tujuan Anda atau meninggalkan apa yang sedang Anda bangun. Moitessier adalah kasus ekstrem. Saya hanya meminta Anda untuk mengingat satu hal dari ceritanya. Pelaut di tengah lautan belajar perbedaan antara mempersiapkan dan mengendalikan.
Mempersiapkan adalah melakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Mengendalikan adalah mencoba membuat lautan berperilaku sesuai keinginan Anda, memberimu apa yang Anda inginkan ketika Anda menginginkannya. Dan lautan, sahabatku, seperti halnya kehidupan, tidak pernah bertindak sesuai dengan keinginan Anda. Pelajaran ke-13. Beban mengatakan ya ketika Anda ingin mengatakan tidak. Ada kain yang disebut oleh pengrajin tekstil sebagai kain pengisi. Itu bukan yang terlihat, tetapi yang ada di dalam, yang memberi bentuk pada pakaian, yang tidak diperhatikan siapapun saat pakaian dikenakan, tetapi yang dirasakan tubuh setelah beberapa jam. Ketika kain itu salah, terlalu kaku, atau terlalu berat, pakaian terlihat bagus dari luar, tetapi tubuh merasakannya. Tekanan di bahu, kekakuan di leher, ketidaknyamanan yang pada akhirnya ingin Anda lepaskan sesegera mungkin. Ya, yang tidak ingin Anda ucapkan berfungsi seperti itu. Dari luar tampak semuanya baik-baik saja. Anda mengatakan ya, situasinya terselesaikan, orang lain puas, semuanya berjalan lancar. Namun di dalam, ada sesuatu yang tidak cocok sejak awal. Dan ketidakcocokan itu, tubuh membawanya sepanjang hari tanpa ada yang melihatnya. Saat malam tiba, ketika Anda akhirnya menjauh dari dunia, beban ini berubah sifat. Itu bukan hanya ketidaknyamanan yang samar, tetapi berubah menjadi 3 hal sekaligus. Ketiganya bersama-sama adalah apa yang membuat malam-malam tertentu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Yang pertama adalah perasaan telah menyerahkan sesuatu yang tidak ingin Anda serahkan, bukan benda atau bantuan, tetapi sesuatu yang lebih sulit untuk dinamai. Mungkin Anda menyerahkan waktu yang tidak Anda miliki, energi yang Anda butuhkan untuk hal lain, atau sebagian dari agenda yang sekarang menjadi milik sesuatu yang tidak pernah menjadi prioritas Anda. Tubuh mencatatnya sebelum pikiran, ketegangan di rahang, kelelahan yang tidak sebanding dengan usaha nyata hari itu, seperti membawa kain pengisi yang salah selama 12 jam. Namun ketika malam tiba, disitulah pikiran mengambil alih. Yang kedua adalah celaan. Di sini terjadi sesuatu yang aneh. Celaan ini tidak muncul karena Anda punya waktu untuk memikirkannya. Ia muncul karena ya, itu telah berjam-jam matang, dan pada saat ini sudah terbentuk sempurna dan tahu persis berapa biayanya. Pikiran tidak memulihkannya dari kelupaan. Ia menerimanya seolah-olah baru saja selesai dimasak. Saat tepat ketika Anda mengatakan ya, nada yang Anda gunakan, penyerahan kecil yang Anda lakukan tepat sebelum mengucapkannya. Dan di atas semua itu pertanyaan yang tidak Anda tanyakan pada diri sendiri saat itu, dan yang sekarang tidak dapat Anda hentikan untuk tidak menanyakannya. Mengapa saya tidak mengatakan apa yang sebenarnya ingin saya katakan? Yang ketiga, mungkin yang paling berat karena paling praktis. Ya, itu tidak hanya memberi Anda kecemasan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi nyata. Sekarang ada janji di kalender yang tidak ingin Anda buat. Ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ada ekspektasi dari orang lain yang harus dipenuhi besok, meskipun Anda tidak pernah ingin menciptakannya. Ya, itu bukan hanya saat di masa lalu. Itu adalah komitmen aktif yang meluas ke depan, dan yang di malam hari, ketika tidak ada gerakan yang menutupinya, menempati semua ruang yang tersedia. Marcus Aurelius menulis dalam catatan pribadinya sesuatu yang tidak ditujukan kepada siapapun selain dirinya sendiri, bahwa ketidakkonsistenan antara apa yang seseorang yakini dan apa yang dia lakukan memiliki biaya yang tidak dapat dikompensasi oleh persetujuan orang lain. Dia tidak menulisnya sebagai peringatan moral. Dia menulisnya sebagai pengamatan praktis setelah malam-malam di mana dia sendiri bertindak demi kenyamanan, atau untuk menghindari konflik dan telah merasakan beban itu. Pria yang memerintah dunia yang dikenal juga mengatakan ya ketika dia ingin mengatakan tidak, dan dia juga menanggung konsekuensinya di malam hari. Yang mengkhawatirkannya bukanlah penilaian orang lain, tetapi penilaiannya sendiri, pengadilan batin yang tidak memerlukan audiens untuk berfungsi, dan yang di malam hari, tanpa saksi, menagih dengan presisi yang tidak memiliki ruang untuk dijalankan di siang hari.
Raja filsuf itu memahami bahwa hidup dalam konsistensi bukanlah kebajikan abstrak. Itu adalah satu-satunya cara untuk tiba di malam hari dengan sesuatu yang mirip kedamaian. Bahwa setiap kali dia bertindak dari apa yang benar-benar dia yakini, meskipun lebih mahal saat itu, keseimbangan malam itu berbeda, lebih bersih, dan lebih mudah dilepaskan. Ini adalah sesuatu yang saya alami sendiri. Pertama kalinya saya mengatakan, tidak, yang benar-benar sulit. Saya berharap merasakan kelegaan segera, semacam pembebasan yang dijanjikan ketika Anda akhirnya mengatakan apa yang Anda pikirkan. Ada sedikit dari itu, ya, tetapi ada juga sesuatu yang tidak saya duga. Ketidaknyamanan baru, berbeda dari ya yang dipaksakan, tetapi bagaimanapun juga ketidaknyamanan. Kekhawatiran tentang apa yang mereka pikirkan tentang saya, keraguan apakah saya terlalu blak-blakan, ketidakpastian apakah saya telah melakukan hal yang benar. Saya akui malam itu saya juga tidak tidur nyenyak, tetapi ada perbedaan. Pelajaran ke-14, suara yang menunggu sampai Anda selesai. Anda telah berfungsi sepanjang hari, dan di beberapa titik, di antara awal dan akhir, ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Kadang-kadang itu adalah respons yang Anda berikan dengan nada yang tidak tepat. Kadang-kadang itu adalah keputusan kecil yang Anda ambil dengan tergesa-gesa dan sekarang mengganggu Anda dari dalam. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang tidak Anda lakukan ketika Anda bisa melakukannya. Apapun itu, selama hari itu berlangsung, ada tempat untuk meletakkannya. Namun, hari telah berakhir dan sekarang kesalahan itu tidak dapat diperbaiki hingga besok. Kesalahan itu tidak dapat diubah. Percakapan telah selesai. Kemudian muncul suara kejam yang Anda bawa di dalam diri Anda. Suara ini menunggu momen seperti ini. Saat ketika Anda tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaikinya. Anda mengenalnya dengan baik. Anda sudah sering mendengarnya. Ia tidak berteriak. Ia tidak perlu melakukannya. Ia berbicara dengan nada yang Anda kenali karena itu adalah nadamu. Atau sangat mirip dengan nadamu. Dan apa yang dikatakannya tidak selalu salah. Apa yang membuatnya sulit diabaikan? Ia memberitahukan hal-hal yang nyata. Kesalahan nyata, saat-saat nyata ketika Anda seharusnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Namun, ia melakukannya dengan cara yang tidak menghasilkan pembelajaran yang berguna. Selain itu, ia licik dan kejam karena ia muncul pada saat Anda paling tidak bisa berbuat apa-apa, dengan intensitas yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, tanpa niat untuk mencapai kesimpulan apapun, hanya untuk mengulang terus apa yang paling menyakitkan untuk Anda dengar. Jangan salah, itu bukanlah kritik diri yang konstruktif. Itu adalah hal lain yang jauh lebih berbahaya. Memahami perbedaan antara keduanya secara radikal mengubah apa yang Anda lakukan dengan suara tersebut ketika ia muncul. Kristin Neff, seorang psikolog dari University of Texas, menulis dalam bukunya Self-Compassion, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, bahwa kritik diri yang keras tidak meningkatkan kinerja atau menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sebaliknya, itu menghasilkan hal yang sebaliknya. Ketika suara yang menghakimi beroperasi tanpa batas atau penyeimbang, sistem saraf memasuki keadaan terancam, sama seperti yang akan terjadi terhadap bahaya eksternal. Dan sistem saraf dalam keadaan seperti itu tidak belajar. Ia hanya bertahan. Ia mencari jalan keluar tercepat, bukan yang paling cerdas atau terbaik. Kritik diri yang terlalu menyakitkan tidak membuat Anda lebih baik. Itu membuat Anda lebih kecil. Apa yang dibedakan Neff adalah perbedaan antara pemeriksaan jujur pada diri sendiri, yang menghasilkan pembelajaran nyata, dan penghukuman berulang tanpa kesimpulan baru, yang hanya menghasilkan kelumpuhan dan keausan. Yang pertama memerlukan melihat apa yang terjadi dengan jelas dan mengekstrak sesuatu yang berguna. Yang kedua adalah berputar di sekitar titik yang sama berulang kali tanpa bergerak maju. Dan di malam hari, ketika hari telah berakhir dan koreksi tidak mungkin, suara kritis hampir selalu beroperasi dalam mode kedua. Itu tidak membantu Anda menjadi lebih baik. Itu menagihkan faktur yang sudah Anda bayar dan tidak memiliki tempat tujuan. Epictetus berbicara tentang penilaian diri dengan kekerasan yang menurut murid-muridnya sama-sama menarik dan sulit.
Banyak yang menolak argumennya sampai mereka memahami perbedaan di baliknya. Filsuf itu mengatakan bahwa memeriksa diri sendiri dengan jujur adalah tindakan kecerdasan, satu-satunya cara nyata untuk memperbaiki arah. Tetapi mengubah pemeriksaan itu menjadi penghukuman adalah kesalahan penilaian, bukan kebajikan. Bahwa orang bijak yang melakukan kesalahan melihatnya, mengekstrak apa yang bisa dia ambil dan melepaskannya. Bukan karena dia tidak peduli telah gagal, tetapi karena terus memikirkan apa yang tidak dapat diubah bukanlah ketelitian. Itu adalah penilaian yang tidak tahu kapan harus mengakhiri pekerjaannya sendiri. Epictetus tidak dikenal lunak pada dirinya sendiri atau murid-muridnya, tetapi dia membedakan dengan jelas antara rasa sakit yang menghasilkan pembelajaran dan rasa sakit yang tidak menghasilkan apapun selain lebih banyak rasa sakit. Yang pertama memiliki nilai. Yang kedua adalah kesalahan penilaian yang melanggengkan dirinya sendiri. Di malam hari, ketika suara itu muncul, kebanyakan dari kita melakukan salah satu dari dua hal. Kita mencoba menekannya dengan menutupinya dengan hal pertama yang kita temukan, ponsel, musik, apapun yang menempati ruang. Atau kita menyerah padanya dan membiarkannya beroperasi tanpa batas hingga kelelahan mematikannya. Hanya saja kedua strategi memiliki masalah yang sama. Tidak ada yang mengubah apapun. Penekanan menundanya, sedangkan penyerahan memberi makan. Pelajaran ke-15. Apa yang tidak Anda simpan untuk diri sendiri, Anda kehilangan di malam hari. Ada malam-malam di Milan ketika Leonardo da Vinci bekerja ketika seluruh istana tidur, bukan pada tugas yang diberikan Ludovico Sforza kepadanya. Lukisan dinding, potret, proyek teknik yang diharapkan adipati. Tetapi pada buku catatannya, di halaman-halaman tempat dia menggambar burung terbang, mempelajari sirkulasi darah, merancang mesin yang belum pernah dibayangkan siapapun dan mungkin tidak akan pernah dilihat. Orang-orang sezamannya menggambarkannya sebagai seseorang yang sepertinya tidak pernah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas resmi, tetapi yang mengisi buku catatan demi buku catatan dengan ide-ide yang tidak pernah diminta siapapun. Itu bukanlah ketidakteraturan, itu adalah bentuk kelangsungan hidup. Satu-satunya cara yang dia temukan untuk menjaga bagian dari pikirannya yang paling dia pedulikan tetap utuh. Bagian yang memilih sendiri kemana harus melihat. Apa yang dilindungi Da Vinci pada malam-malam itu bukanlah waktu luangnya atau istirahat dalam arti konvensional. Itu adalah perhatiannya. Tindakan sadar mengarahkan pikiran ke sesuatu yang telah dia pilih, bukan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Dan perbedaan antara keduanya, meskipun tampak halus, terasa di dalam ketika malam tiba. Pikirkan tentang bagaimana harimu hari ini. Berapa kali Anda mengarahkan perhatian Anda ke sesuatu karena Anda memilihnya? Dan berapa kali Anda mengarahkannya karena seseorang atau sesuatu memintanya? Pesan yang datang dan Anda balas sebelum menyelesaikan apa yang sedang Anda lakukan. Percakapan yang berlarut-larut lebih dari yang diperlukan. Notifikasi yang Anda lihat tanpa memutuskan untuk menerimanya. Rapat yang menghabiskan 1 jam tanpa ada bagian dari diri Anda yang benar-benar hadir di dalamnya. Bukan karena Anda ceroboh atau tidak peduli dengan pekerjaan Anda, tetapi karena lingkungan tempat kita hidup dibangun untuk menangkap perhatian sebelum Anda dapat memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak. Dan di penghujung hari, setelah berjam-jam seperti itu, Anda tiba di tempat tidur, dan apa yang Anda temukan bukanlah istirahat. Itu adalah pikiran yang tidak tahu bagaimana berhenti melompat karena telah melompat sepanjang hari, yang mencari rangsangan berikutnya karena itulah satu-satunya hal yang dipelajarinya sejak alarm berbunyi pagi ini. Yang tidak memiliki tempat sendiri untuk bertengger karena Anda tidak menyimpan satu pun selama hari itu. Carl Newport menceritakan dalam podcastnya Deep Questions bahwa perhatian yang terfragmentasi di siang hari tidak hanya mengurangi kualitas pekerjaan, tetapi meninggalkan otak dalam keadaan aktivasi residual yang tidak hilang ketika hari kerja berakhir. Pikiran yang melompat di antara rangsangan selama berjam-jam mengembangkan semacam inersia obsesif. Ia terus mencari rangsangan berikutnya, meskipun tidak ada lagi yang tersedia. Dan inersia itu di malam hari, ketika semuanya mati di luar, berubah menjadi ketidakmampuan untuk melepaskan, menjadi pemikiran yang berputar tanpa tujuan,
dan menjadi kesulitan untuk tinggal di satu tempat mental cukup lama agar tidur datang. Apa yang dijelaskan Newport dari ilmu saraf kerja dipahami oleh Stoa dari filsafat praktis mereka, bahwa perhatian tidak terbatas dan tidak pulih dengan sendirinya, bahwa apa yang Anda habiskan di siang hari memiliki biaya yang dibayar di malam hari, dan bahwa satu-satunya cara untuk tiba dalam kegelapan dengan sesuatu yang milik sendiri adalah dengan telah menyimpan sesuatu untuk diri sendiri selama cahaya. Dalam tulisannya Discourses, Epictetus meninggalkan kita sebuah kalimat yang jarang dikutip, tetapi yang mengarah tepat ke sini. Jangan pernah mengatakan tentang apapun bahwa Anda kehilangannya, tetapi bahwa Anda mengembalikannya. Dia menulisnya tentang kehilangan materi dan tentang orang yang kita cintai, tetapi memiliki aplikasi malam yang layak dipertimbangkan. Setiap saat di siang hari yang Anda berikan tanpa memilih adalah saat yang tidak dapat Anda pulihkan di malam hari. Anda tidak kehilangannya. Anda mengembalikannya tanpa memutuskan kepada siapa. Dan jumlah dari pengembalian yang tidak disengaja itulah yang membuat malam-malam tertentu Anda tiba di tempat tidur merasa lebih kosong daripada lelah. Bukan kelelahan fisik. Itu adalah perasaan telah sangat sibuk tanpa hadir dalam apapun yang Anda lakukan. Perbedaan antara minggu-minggu ketika ini terjadi dan minggu-minggu ketika tidak terjadi biasanya bukanlah volume pekerjaan atau tingkat kesulitan hari. Biasanya, apakah ada atau tidak ada saat-saat ketika perhatian itu milik Anda? Sedikit waktu berjalan tanpa ponsel, percakapan yang Anda pilih untuk dilakukan daripada sekadar menanggapi yang datang, 20 menit bekerja pada sesuatu yang penting sebelum membuka email. Pelajaran ke-16, berhenti tidak sama dengan istirahat. Temanku Marcos telah bekerja 20 tahun sebagai teknisi suara di konser. Dia telah memasang dan membongkar peralatan di tempat-tempat di seluruh Spanyol, dari klub jazz kecil hingga stadion dengan kapasitas 20.000 orang. Dia selalu datang pertama dan pergi terakhir, dan asistennya belajar dengan cepat bahwa bersama Marcos ada aturan wajib. Ketika sebuah konser selesai dan mereka mulai membersihkan, dia tidak pernah mematikan speaker dan monitor sekaligus. Dia menurunkannya perlahan, saluran demi saluran, sampai keheningan datang dengan sendirinya. Asistennya pernah bertanya mengapa dia tidak mematikannya sekaligus saja, karena itu lebih cepat. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa sistem suara yang telah beroperasi berjam-jam pada kinerja penuh membutuhkan waktu untuk menurunkan suhu, bahwa jika kau mematikannya secara tiba-tiba, sesuatu di dalamnya tetap tegang. Kapasitor mengisi lebih dari yang seharusnya dan proses tertentu tertinggal setengah jalan karena sistem tidak punya waktu untuk mendingin secara progresif. Kau sadar bahwa itu persis sama dengan apa yang terjadi padamu setiap malam? Hari itu terputus tiba-tiba. Kau makan malam, masuk ke tempat tidur, mematikan lampu, dan sudah ingin tidur. Tetapi sistem internalmu masih dengan kapasitor terisi, dengan sinyal yang belum terselesaikan, proses setengah jalan yang belum selesai. Tubuh berhenti, ya, tetapi pikiran tidak begitu mudah menerima pemberitahuan bahwa ia juga dapat berhenti. Berhenti dan menutup tidaklah sama. Berhenti adalah tindakan fisik berhenti bergerak, duduk, berbaring, berhenti melakukan. Menutup adalah hal lain. Itu adalah proses di mana pikiran mengakui bahwa apa yang harus dilakukan hari ini sudah berakhir, bahwa apa yang tertunda dapat menunggu sampai besok, dan bahwa keadaan siaga yang ditahan selama berjam-jam tidak lagi memiliki fungsi berguna untuk dilakukan. Berhenti itu mudah, siapapun bisa berhenti. Menutup membutuhkan sesuatu yang lebih disengaja, dan itulah yang tidak dilakukan kebanyakan orang. Seneca membedakan antara dua cara mengakhiri hari. Satu hanya dengan sampai di akhir, menghabiskan jam sampai kelelahan memaksa tubuh untuk berhenti. Yang lain adalah menutupnya dengan sengaja, melakukan gerakan sadar untuk mengakhiri apa yang telah menjadi hari, mengakui apa adanya dan melepaskan apa yang tidak dapat diselesaikan sebelum fajar. Bagi Seneca, yang kedua bukanlah kemewahan atau praktik spiritual. Itu adalah satu-satunya cara agar istirahat itu nyata. Karena istirahat yang datang karena kelelahan tidak memulihkan dengan cara yang sama seperti istirahat yang dipilih. Satu adalah penyerahan, yang lain adalah keputusan. Perbedaan antara memeriksa hari dan melepaskannya adalah halus,
tetapi penting. Memeriksa berarti melihat apa yang terjadi, mengekstrak apa yang memiliki nilai, mengidentifikasi apa yang pantas mendapat perhatian besok. Melepaskan berarti membiarkan apa yang tidak perlu lagi energi malam ini. Ini adalah dua gerakan yang berbeda, dan keduanya diperlukan. Kesalahan paling umum adalah tetap hanya pada yang pertama. Meninjau hari tanpa pernah menyelesaikan langkah kedua, tanpa pernah mengucapkan, meskipun dalam hati, bahwa hari ini sudah berakhir. Psikolog Elisa Appel, spesialis dalam stres kronis, menjelaskan dalam bukunya The Telomere Effect, sesuatu yang mengubah cara memahami malam-malam ini. Appel mendokumentasikan bagaimana tubuh manusia mempertahankan keadaan aktivasi fisiologis lama setelah pemicu stres asli menghilang. Bukan karena ada yang salah, tetapi karena sistem stres berevolusi untuk merespons ancaman fisik yang memiliki akhir yang jelas. Ancaman datang, tubuh merespons, ancaman menghilang, sistem menutup. Tetapi sumber stres modern tidak memiliki akhir yang jelas itu. Email yang kau tunggu masih belum datang. Kekhawatiran tentang pekerjaan tidak hilang ketika kau menutup komputer. Dan tubuh yang menunggu sinyal bahwa semuanya selesai sehingga dapat menurunkan ritmenya tidak pernah menerimanya. Jadi ia tetap aktif, tetap siaga, meskipun kau horizontal dalam kegelapan. Apa yang ditemukan Appel dalam penelitiannya adalah bahwa keadaan aktivasi berkelanjutan ini memiliki biaya biologis yang nyata dan akumulatif. Bukan hanya kau tidur lebih buruk, tetapi tubuh tidak menyelesaikan proses restorasi yang hanya terjadi dalam istirahat nyenyak. Dan proses-proses itu tidak pulih dengan tidur lebih lama. Mereka pulih dengan tidur dari keadaan penutupan yang nyata, bukan dari keadaan aktivasi yang hanya kehabisan tenaga. Marcos menurunkan volume speakernya perlahan karena dia tahu jika tidak, mesinnya akan rusak. Dia tahu bahwa keheningan membutuhkan waktu untuk datang. Itu tidak bisa dipaksakan. Hanya bisa menyiapkan jalan agar terjadi dengan sendirinya. Malam ini kau bisa melakukan itu, sebuah gerakan penutupan yang disengaja. Sebelum tidur, lakukan 3 hal dalam urutan ini. Pertama, identifikasi satu hal dari hari itu yang masih belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian besok. Hanya satu. Ucapkan dalam hati dan visualisasikan gerakan cek seolah-olah itu dicatat. Gerakan itu memberitahu pikiran bahwa masalah itu tercatat dan tidak perlu tetap aktif. Pikiran melepaskan lebih mudah apa yang diketahuinya telah dicatat di suatu tempat. Kedua, identifikasi sesuatu dari hari itu yang memang selesai. Tidak harus penting, hanya sesuatu yang dimulai dan berakhir. Percakapan yang ditutup, tugas yang diselesaikan, saat yang terjadi dan sudah menjadi masa lalu yang tidak dapat diubah. Sebutkan lagi dalam hati atau dengan suara pelan. Akui bahwa bagian hari itu benar-benar berakhir. Dan ketiga, katakan bahwa hari ini sudah berakhir. Bukan sebagai pernyataan ajaib, tetapi sebagai sinyal yang disengaja untuk sistem saraf. Tubuh merespons penutupan semacam itu lebih dari yang bersedia diakui oleh pikiran rasional. Ia membutuhkan sinyal, membutuhkan ambang batas, membutuhkan untuk mengetahui bahwa apa yang datang sekarang berbeda dari apa yang sebelumnya. Seneca menutup harinya seperti itu, dengan pemeriksaan singkat dan pelepasan yang disengaja. Bukan karena dia adalah orang tanpa kekhawatiran atau tanpa masalah yang harus diselesaikan, tetapi karena dia mengerti bahwa membawa hari yang terbuka tidak menyelesaikan apapun dan menghabiskan biaya yang tidak mampu dia keluarkan. Istirahat yang dia butuhkan untuk tetap berguna keesokan harinya. Berhenti itu mudah, siapapun bisa berhenti. Apa yang membutuhkan sesuatu yang lebih disengaja adalah menutup. Tetapi perbedaan antara keduanya di malam hari adalah perbedaan antara berbaring dan benar-benar beristirahat. Marcos menurunkan volume monitor terakhir, menunggu sampai keheningan datang dengan sendirinya dan kemudian mematikannya. Dalam urutan itu, tidak pernah sebaliknya.